Siapkan diri Anda. Siapkan jiwa raga Anda. Siapkan telinga Anda. Siapkan kaki dan tangan Anda. Anda akan memasuki Ghost Room. Tidak perlu takut. Ya, masih di www.friendsradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Dan kali ini kita dalam acara Ghost Room, yang tentunya nggak bakal nakutin kalian ya, karena ini nggak serem kok, serius deh. Dan di samping aku ada Kak siapa nih? Ada Kak Abdul. Wah, halo Kak Ih, Abdul. Benin setiap hari kayak gini kan, jangan sukron mulu, bete juga kan, sukron lagi. Iya sih, Kali-kali makanya apa seneng yang sayanya segeran tegang, dikit. Pak. Makanya senang saya tegang Pak. Gimana dong? Oke. Ya. Kemarin kakak kenapa nggak dateng? Oh biasa ada tugas. Oh ada tugas ya Ada ternyata tugas. ya. Ini sekarang kan sukron lagi tugas kan lagi UTS ya. Iya. Dan ini juga ada Kak Reza ya. Kak Reza kembali lagi. Halo. Udah. Iya loh. Wah. Ya, jadi buat para friends semua, seperti minggu lalu, sekarang saatnya Ghost Room dari jam 10 sampai jam 1 dini hari nanti. Iya, akan menemani kalian. Dan tentunya kita bakal ngebahas tentang segala hal yang berbau apa nih? Aku Berbau walang sangit. Waduh. Beginilah ya Ghost Room ya. Iya. Saya selalu begitulah. Tangan saya udah mulai dingin nih saya. Deh. Enggak ya mau ogo-ogo. Aduh, di cewek-cewek, aduh. Mendingan sukron juga kayaknya nih. Emang kenapa? Ya iyalah kan AC dingin. Oh iya. Kecuali kompor di situ baru kita kepanasan. Oh enggak ada api unggun di situ ya, jadi agak anget enak lah. Iya makanya. Oke, jadi ini kakak bawa teman-teman nih ceritanya nih. Oh, kemarin kamu cuman ada Reja doang ya? Iya. Ada sukron lah ya. Iya ada sukron Pak. Ya pastilah Pak, jangan benyar ya Pak. Lah kita kan ngancurin di sini. Oke. Jadi kita hari ini komplit. Enggak komplit sih. Nggak komplit. Tapi ada satu tumbal satu. Oh begitu tuh. Ini tumbal apa maksudnya nih? Tumbal. Kita biasa untuk acaranya beda lah, ada tumbal di kita. Oke. Karena pada malam hari ini kita bakal bahas tentang apa? Karena kita lagi mendekati dengan pesta setan. Asik pesta setan. Malam ini sebenarnya kita akan ngebahas Sumpah Pemuda. Iya, Kan Sumpah hari ini Pemuda. sebenarnya 28 Oktober. Yang kita omongin itu yang beneran dulu sumpah. Sumpah. Oh beneran. Makanya jadi sumpah. mistis kan? Iya sih. Yang kita bahas yang dulunya sumpah, udah nggak ada sekarang soalnya. Dulunya sumpah. Halo, ini siapa ini kalau boleh tahu? Halo, assalamualaikum, selamat malam, Ghost Room. Wih, kayak Perkenalkan kita banyak banget ya rombongannya nih. Perkenalkan saya Ali. Oke. Biasanya saya di sini sebagai mediator atau yang kesurupannya gitu ya. Oke. Ini serius ya? Kemarin gue dengar kabarnya katanya kok Ghost Room jadi nggak serem gara-gara ada lu ya. Oh gitu. Nah sekarang kita tunjukin seremnya gimana. Oke. Boleh. Tapi gue keluar aja gimana? Aduh. Oke, tapi Kak sebelum kita mulai lebih lanjut nih, kita dengerin lagu dulu deh. Gimana sekalian pemanasan? Boleh kan ya? Atau Pemanasan. gimana? Gak apa-apa kan? Lagu apa dulu nih? Sekalian nunggu Kak Syukron. Ini bukan IDM kok. Kemarin seriusan deh. Gak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Karena seperti biasa kita harus mengundang sesuatu yang harus diundang. Oke. Yang belum tentu kita undang dia datang dan kita nggak undang dia datang sendiri. Oke. Biasa seperti itu. Dan kita mulai juga berdoa juga, jangan lupa. Iya, berdoa. Oke, kita Doanya dengerin. apa tapi? Ya, itu dia. Terserah kakak, kalau aku sih. Doanya apa menurut ya? agama dan Iya, benar. Itu yang pasti. Maaf ya, delay otaknya. Ya udah deh, kita lanjut dengerin dulu ya lagu Laluna. Aduh, saya gemeteran. Laluna. Laluna. Oke. Ghost Room. Tidak perlu takut.
Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut. Oke, masih di www.fransradio.id, radio streaming anak muda masa kini. Dan kali ini masih di Ghost Room dengan apa? Oh iya, enggak nih backsound ini kok. Biarkan. Oh iya. Enggak loh. Nggak apa-apa. Enggak loh. Kan dia baru 2 kali siaran Ghost Room, nggak apa-apa. Iya, nih maaf ya bapak-bapak ya. Kita ajarin. Coba ganti. Apa Pak? Iya. Nadanya tuh harus sosok serem. Oh, jadi kita harus begini. Wah, iya gitu lebih bagus. Yourself aja. Oh iya. Ini kan bukan acara-acara radio yang seperti yang sudah ada ya kan, soal takut-takutin, soal seriusin gitu kan biar orang takut, bukan itu intinya. Oke. Kita kan tujuannya program ini adalah untuk saling berbagi informasi dan saling menasihati dalam kebaikan. Benar banget. Dan kali ini kita bakal ngomongin tentang apa nih? Dan seperti yang tadi kita bilang di segmen sebelumnya, bahwa selama 3 jam ke depan, tepatnya sampai jam 1 dini hari nanti, kita akan membahas tentang Halloween. Oh, Halloween. Itu, ya tahu kan Halloween kan? Pastinya tahu. Ayo, tanggal berapa? Tahu. Pada tanggal 31 Oktober. Tadi udah berarti- diomongin. Nah kan itu kan Halloween, kita tahu ya, sama-sama tahu ya, Halloween itu adalah sebuah perayaan di mana setiap manusia dandan serem. Kalau kamu pengennya jadi apa kalau dandan serem? Jadi setan, idola setannya siapa ya? Setan idolanya siapa? Bisa, kalau IP gini aja udah serem. Iya ya, kayak Falak ya. Falak min kacamata. Aduh. Nggak ada yang lihat juga lagi, percuma bokmu. Ya siapa, coba aja. Kalau misalkan di Indonesia sama kayak di luar negeri, mau dandan seperti apa? Aku pengen dandan jadi kucing, ada taringnya gitu. Wih, serem banget itu emang ya. Serem banget sih emang. Kucing segede gini gimana nggak serem ya? Bener. Takut gue bener takut. Iya nih, beneran. Iya bener takut. Iya. Apalagi kalau meong gitu takut. Iya, ini kucingnya versi gue nya apa gimana nih? Ya deh. Oke. Oke, ngomong-ngomong soal Halloween, apa sih yang paling ingin kalian angkat? Apakah tentang Ya jadi kita tanya aja langsung aja. Kenapa nih Ja? Di iya, Halloween kenapa itu harus Halloween gitu? apa hal mistisnya? Jelaskan. Ya, jadi untuk malam ini kita jadi mainstream ya, ngikutin yang ada sekarang lagi rame ya. Kita akan bahas soal Halloween. Oke. Ya, walaupun gua agak sedikit malas ngomongin Halloween, karena Halloween itu bukan budaya Indonesia. Iya bener banget, itu budaya barat. Budaya dari luar selalu dipakai. Budaya Indonesia kapan orang pakai sama luar negeri? Jadi, tapi ini tetap jadi satu pembahasan karena intinya adalah untuk berbagi informasi dan saling menasihati untuk kebaikan. Jadi, friends, Halloween ini sebenarnya berawal dari nenek moyangnya bangsa Eropa, yaitu suku Celtic. Ya. Oke. Dari suku Celtic awalnya, nenek moyang bangsa Eropa. Nah, di mana suku Celtic ini juga dia sebenarnya mengikuti pendahulunya, Pendahulunya yaitu siapa tuh? dari Romawi kuno. Romawi kuno ini dulunya mereka dari kaum pemuja berhala, kaum pagan disebutnya. Kaum pagan. Ya, bangsa pagan. Untuk era-era kesininya, baru setelah era masuknya agama, akhirnya mereka semacam dikukuhkan. Jadi kepercayaan kaum pagan ini zaman dulu, mereka percaya bahwa setiap tanggal 31 Oktober itu pergantian musim. Dari musim panen, berganti ke musim hujan, musim gugur gitu. Dan mereka ada kepercayaan bahwa tiap tanggal 31, roh-roh nenek moyang atau roh-roh iblis yang gentayangan itu akan turun ke bumi. Lalu mereka mencetuskan bahwa untuk mengelabui roh-roh jahat, setan dan iblis yang datang ke bumi, mereka pun berpakaian hal yang sama, menyeramkan seperti setan supaya setannya terkelabui. Untuk tokoh yang ibaratnya sangat-sangat jadi ikon itu, kalau kita tahu bahwa Halloween itu sangat identik dengan tokoh labu yang digambar, digambar dilukis, aneh gitu kan, jadi menyeramkan, dikasih lilin di dalamnya. Iya, bener Itu sebenarnya awalnya katanya dulunya ada tokoh sosok bernama Jack O'Lantern.
Nah, Jack ini konon katanya menurut kaum pagan tersebut, dia ini ketika meninggal dia tidak diterima di surga dan neraka. Jadi dia bergentayangan datang ke setiap rumah. Nah, supaya si Jack ini nggak masuk ke rumah tersebut, maka di setiap rumah itu dia ditanamkan atau dipasang labu-labu yang menyeramkan itu. Tapi kenapa ya? Pasti kan yang namanya Halloween itu labunya pasti di dalamnya tuh ditaruh api gitu. Itu kira-kira ada fungsinya juga nggak sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada fungsinya, cuman itu memberikan efek-efek horor aja supaya lebih serem. Nyala dari dalam Gitu, betul. Justru awalnya Halloween ini adalah upacara keagamaan kaum pagan. Gitu, ada seorang pimpinan itu biasanya dia yang bernama Trit, namanya Trit. Oh, ada lagi namanya Trit. Ada nama Trit. Jadi yang mencetuskan untuk upacara keagamaan bahwa tiap tanggal 31 itu mereka memuja atau menyembah dan mereka memohon keselamatan supaya tidak terjadi bencana, karena 31 mereka yakini bahwa bakal setan-setan bakal datang gitu. Oh iya, benar juga. Berdasarkan Wikipedia sendiri ya, ternyata Halloween atau Halloween adalah tradisi perayaan malam tanggal 31 Oktober gitu katanya. Dan ini tradisi yang dirayakan di Amerika. Halloween dirayakan anak-anak dengan menggunakan kostum yang menyeramkan dan berkeliling dari pintu ke pintu rumah tetangga untuk meminta permen atau coklat sambil berkata trick or treat. Oh, jadi treat itu adalah nama dari? Sebenarnya awal Trit itu nama kalau bisa dibilang dukun tertua dari kaum pagan tersebut. Itu ada hubungannya dengan? Seiring perkembangan sekarang ini malah jadi Halloween itu jadi seperti sebuah perayaan pesta, perayaan kemeriahan. Banyak orang yang belum tahu bahwa sebenarnya itu awalnya berawal dari pemujaan agama tertentu, agama pagan tadi, gitu. Jadi dijadikan sarana hiburan kalau untuk anak-anak. Karena kalau misalnya trick or treat terus dia ke depan pintu dikasih permen atau makanan. Kalau tidak, si anak itu bebas buat ngejelin rumah yang pelit itu. Gitu. Sementara sebenarnya aslinya treat itu adalah nama dari si dukun pagan tersebut. Itu ada dampaknya nggak sih pas kita ngucapin hal trick or treat kayak gitu? Sebenarnya kalau dampak secara langsung sih itu sekarang ini hanya sebagai sebuah perayaan aja, gitu. Tapi kalau untuk seperti kitanya memakai kostum horor, mistis segala macam, kalau dulu kan mereka berpikir bahwa itu bisa mengelabui astral ya, supaya tidak kenal sama mereka. Justru kalau sekarang ini malah itu justru dijadikan kesempatan bahwa kalau memang mereka ada, maka mereka akan nyatu dengan orang-orang tersebut gitu. Tapi emang bener ya, Halloween itu adalah sarana untuk para hantu hidup kembali gitu? Untuk hidup kembali sih enggak, tapi itu semacam satu malam yang justru semakin banyaknya orang merayakan Halloween, maka semakin banyak mereka merasa diagungkan. Oh, jadi kita istilahnya mengagungkan dia, merasa keberadaan dia Betul. benar-benar ada. Sama gitu. seperti misal kita manusia yang berulang tahun. Mereka semacam seperti dirayakan nih. Mereka disambut semacam seperti itu sebenarnya sih. Jadi kalau menurut kakak ini salah atau benar? Untuk salah dan tidak benarnya, kalau menurut budaya yang kita anut gitu kan segala macam, ya kalau gue pribadi sih nggak melarang ya siapapun yang ingin merayakan Halloween silahkan. Tapi alangkah lebih baik kita bisa mengapresiasi sesuatu hal yang lebih baik lagi, apalagi itu yang berada atau berasal dari budaya kita sendiri sebenarnya. Terlepas dari misalnya orang-orang banyak yang mendapatkan penghasilan dari bikin kostum segala macam, itu hanya sarana sebagai mencari rezeki ya, tidak apa-apa. Yang penting adalah jangan sampai meyakini dan mempercayai bahwa itu adalah sesuatu yang sangat kalau memang nggak diadakan itu nggak boleh nih, harus ada gitu. Itu yang boleh, yang nggak boleh sih seperti itu. Jadi kaitannya Halloween dengan pembahasan kita kali ini tuh apa tuh Kak? Namanya Halloween Bu, hari ini Bu, pembahasannya Bu. Cuman begitu Bu. Kita kan dari tadi ngomongin nih. Ya. Kita kira-kira mau Gimana kalau sekarang Ali dulu yang jawab nih? Oh iya. Versi Indonesianya maksudnya. Iya. Maksudnya versi Indonesianya. Kalau misalnya di Indonesia, loadingnya Masya Allah. saya jadi ketawa ini. Iya, kalau misalnya di Indonesianya mungkin Halloween seperti apa gitu kan? Iya. Dan hubungannya tuh kayak gimana gitu kan? Iya tapi mungkin kasihan ya kayak genderuwo kuntilanak ya. Dia nggak ikut Halloween di Eropa. Tapi di kota tua banyak Pak itu Pak, lu cari aja. Banyak ya. Bener-bener. Jadi dia malah ngasih rezeki ke orang-orang amen ya. Setiap hari Untuk malah kostum, Halloween di kota cosplay. tua. Jadi mungkin itu kalau misalnya di Indonesianya kan jadi mereka di sini Halloweennya mungkin kayak party Halloween gitu.
mungkin jadi kayak dia orang-orang jadi kayak dandan kayak kuntilanak atau misalnya yang pop culture gitu kayak atau apa namanya hantu-hantu yang terkenal kayak Suster Ngesot kayak gitu-gitu. Jadi memang bener juga kalau menurut kenapa Li? Ada yang connect lagi. Bener juga kalau misalnya menurut Reza jadinya mungkin bisa nyaru karena dengan kita memberi nuansa hantu seperti itu, ya mereka jadi kayak lebih merasa lebih dekat lagi sama dimensi kita. Karena kita memberi nuansa itu, jadi kayak merasa betul juga bisa merasa diagungkan dan jadi kayak suatu pestanya hantu-hantu kayak gitu. Oh berarti mereka istilahnya kayak seakan-akan bergabung dengan kita gitu. Iya, bergabung dengan kita karena kita memberi nuansa kayak gini contohnya, karena kan gue juga basicnya nari atau dance gitu ya. Misalnya ada di tari katakanlah tradisi gitu ya. Ada Bedoyo Ketawang itu, tapi itu lebih ke Nyiroro Kidul. Nah, itu memberi nuansa-nuansa yang memang jadi tanda kutip kayak memanggil kayak gitu. Dan sama mungkin sama kayak Halloween, tapi Halloween kalau Halloween ya dia lebih ngepop kayak gitu. Dan mungkin orang-orang jadi suka karena jadi dandan seru-seruan kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya menurut gue sih memang negatif sih. Itu karena kita memberi nuansa itu dan party gitu kayak memestakan. Iya benar. Kalau gue sih menurut gue ya memestakan suatu nuansa hantu-hantu itu malah negatif karena memberi nuansa negatif tentunya. Kayak pakai kostum darah-darahan atau apa kayak gitu-gitu. Jadi kalau gue sendiri sih nggak mau merayakan Halloween karena tiap hari juga bisa kesurupan, ngapain? Oke. Bisa kesurupan tiap hari. Kalau kata Kak Bedul gimana Kak soal Halloween menurut Kakak? Halloween itu mungkin tadi yang diceritain Reja tuh sejarah Halloween. Kalau gue pernah gitu diceritain sama guru gue. Jadi Halloween itu sebetulnya adalah sebuah peringatan tentang seorang yang namanya Jack. Dan dia itu adalah selama hidupnya itu melakukan keburukan. Jadi sebenarnya tuh Jack itu buat Halloween itu buat nakut-nakutin anak-anak juga. Untuk kayak gitu. tidak Jadi, melakukan keburukan. Untuk itu kayak gitu. Untuk keburukan. Intinya kayak gitu sih biasanya. Yang gue tahu dari guru bahasa Inggris tuh dulu. Atau mungkin untuk pendengar-pendengar Friends siapa tahu punya kisah tentang Halloween di Indonesia. Dan juga. buat lu semua nih Friends apa sih namanya? Iya Friends. Buat lu semua nih Friends yang mau ngirim-ngirim pendapat atau mau nanya tentang Halloween bisa SMS kemana? Ke 0 nomornya sedang di sana. Di mana Pak? Atau enggak bisa langsung Di mana tweet tuh, Bu? di @friendsradio Ya, atau ID di gitu. Twitter kita aja ya? Iya di Twitter aja. Bisa sih SMS cuman nomornya kita tunggu aja nanti kita kabarin kok. Nanti kita DM lewat Twitter. Iya bisa. Karena siapa tahu ada kisah-kisah atau Iya. ada kisah-kisah menyeramkan kalau misalnya pas party Halloween atau ada yang misalnya yang kesurupan atau ngerasa badannya panas kayak gitu-gitu pas ketika memakai kostum hantunya itu bisa di-sharing atau ada kejadian-kejadian seperti salah satunya yaitu tadi kesurupan atau ada suara-suara aneh ketika merayakan Halloween. Berarti kalau misalkan ada rasa-rasa panas saat menggunakan kostum itu artinya Ketebelan bajunya. oh iya bener. Iya maksudnya itu tadi karena yang tadi gue bilang ini menurut gue ya. Karena memang kayak misalnya tadi contohnya kayak menjadi sosok Suster Ngesot. Bisa aja mereka jadi kayak tertarik gitu mendekati kita. Jadinya kenapa kayak misalnya setiap orang kan ada kelemahan-kelemahannya di badan kalau kayak hal-hal gaib gitu misalnya. Iya. Misalnya dia ada di panas di pundak kayak gitu-gitu mungkin mendekat kayak gitu. Biasanya sih atau pusing. Tapi bukan sakit ya. Beda soalnya beda rasanya. Beda pusingnya beda. Tapi ada kemungkinan dia bakal mengikut terus atau Kalau ngikut terus sih Allahualam sih, tapi yang mereka senang digituin gitu. Oke. Oh iya, ini gue pengen nanya, kan lu pernah tinggal di Prancis ya? Iya. Pasti pernah dong ke pas lagi Halloween di Prancis, pernah nggak? Iya. Nah itu yang lu ada perayaan nggak di Prancis tentang Halloween? Halloween ya kayak gitu-gitu ada. Lu ikutan? Enggak, karena kan
kayak gitulah. Karena di sana itu kayak Halloween, ajang-ajang yang secara internasional seperti itu pasti dirayakan dan mereka meriah banget. Dan mereka sampai turun-turun ke jalan kayak festival seperti itu. Bahkan seharian kayak gitu. Jadi kayak arak-arakan gitu. Nah, tapi yang uniknya selalu membawakan hantu-hantu setempat, nggak selalu memang internasional Halloween yang labu-labu itu. Tapi maksudnya ada deh dia mewakilkan hantu setempat kayak di Prancis tuh ada yang namanya Madame Blanche. Madame Blanche. Ya namanya Madame Blanche. Jadi ada juga misalnya yang pakai kostum Madame Blanche. Madame Blanche itu putih, Madame itu ibu. Putih. Ibu putih. Madame Blanche itu dia kalau misalnya boleh cerita sedikit, Madame Blanche itu dia hantu-hantu yang mungkin mirip kuntilanak gitu. Cewek tapi putih gitu, baju putih. Tapi dia tukang stop-stopin mobil. Oh, dulu itu Joki Trinuan? Enggak. Bukan. Oh, bukan. Kalau misalnya dia stop mobilnya soalnya bukan di dekat jalan tol, jadi bukan. Dia di tempat-tempat jadi tempat-tempat sepi. Dia di tempat-tempat sepi dan dia stopin dan dia kan suka ada tuh yang di prank-prank hantu gitu ya di YouTube. Nah, itu kayak Madame Blanche. Oh, yang kata ditabrak itu akhirnya setannya mati malah ya. Jadi setan beneran. Ya. Kayak gitu-gitu. Jadi dia masuk ke mobil. Dia nyetop abis itu dia masuk ke mobil. Jadi kayak pura-pura jadi cewek cantik atau apa. Nah, itu terkenal di sana Madame Blanche. Oh, Madame Blanche sama Poltergeist di Eropa juga terkenal. Kalau di Indonesia ada tuh Cinderbolongs. Kalau Poltergeist kayak di kampung-kampung itu di setan-setan di Eropa yang melayang-layang tau kan, itu Poltergeist. Itu juga ada, eksis di sana. Madame Blanche juga. Jadi gitu mereka mewakilkan yang pop-pop, sama kan di Indonesia mewakilkan yang pop-pop. Itu nih, gue pengen nanya ke Reja nih, Ja. Halo Kak. Ja. Kak. Ini nama Lik. Oh jadi gini, gue dapet nggak tahu ya, mudah-mudahan nggak tahu nih gue salah apa bener ya, Allahu alam, dan jangan dipercaya juga. Buat seru-seruan aja, maksudnya Seru-seruan. Ngomongin setan seru-seruan. kalau yang di supaya seru kan? Iya benar. Kalau yang dari Reza ini, gue kayak sedikit dapet informasi. Tadi lagi connect ya. Ah, Nah, connect. ini sebelum lu ngasih tau informasi, nah pertanyaan gue, siapa yang datang? Kan biasanya kalau kita bahas tentang kodam pada datang. Kita bahas setan daerah, setan-setan daerah pada datang. Nah, ini kita bahas Halloween, siapa nih yang datang? Iya, lebih spesifik. Si Jack yang datang, si Jack. Jack Sparrow, bukan? Ini sebenarnya rada rame. Jadi kayak mereka itu kayak, bentar ya dulu. Itu kayak mereka tuh kayak semacam pasukan gitu. Bukan. Tar dulu. Pokoknya gue bukan ngebaca ini pasukan. Baru kali ini nih Ghost Room kedatangan setan luar negeri nih, ayo. Ini Nah, beneran. gue bukan bilang ini ada pasukan atau apa, enggak. Maksud gue, jadi modelnya kalau misalnya yang gue dapat info dari sini nih, dari Reza ini, jadi bahwa katanya, ini gue nggak tahu salah atau benar ya. Pokoknya katanya mereka si Halloween ini itu memang kayak mereka tuh kayak ada suatu perkumpulan yang memang merencanakan untuk membesar-besarkan, merinding gue, untuk membesar-besarkan Halloween ini. Oh, mungkin simpelnya ada tim marketing untuk Halloween berdiri gitu. Iya. Iya, ada tim marketingnya buat untuk Halloween tuh terus digembar-gemborkan booming. Iya, gitu. maksudnya gini, ada suatu organisasi misalnya pagan, ya kan, yang penyembah setan itu, Oke. kaum pagan itu memang ada sesuatu yang istilahnya ada dorongan dari tim-tim jinnya. Waduh, tim-tim. Ada dorongan untuk menjadi itu Melestarikan. satu dunia gitu, kayak gitu. Tujuannya untuk marketing kali. Nggak, Tujuannya untuk makhluk halus bisa bersahabat dengan manusia mungkin. Iya, mungkin itu dia. Tadi yang Reza bilang keberadaan, mengakui keberadaannya. Habis itu juga jadi lebih dekat sama manusia. Mungkin juga ada yang bisa disesatin jadinya malah menyembah setan, menyembah jinnya kayak gitu kan. Mungkin salah satunya itu. Tapi itu dia, mereka tuh kayak ada suatu gerombolan manusia dan sebelumnya juga itu didorong sama suatu gerombolan jin-jin itu. Gitu. Jadi ini rame nih. Kayak gitu. Bentuknya apa nih, gue pengen tanya bentuknya. Lu bisa lebih jelas bentuknya? Mereka tuh kayak Emang bukan setan Indonesia gitu yang lu bukan lihat? setan Indonesia sih. Emang mereka kayak pasukan-pasukan. Jadi Ajak ngomong bahasa Perancis aja gak masalah. Kalau ngomong pasukan berarti banyak banget ya? iya lumayan.
Kira-kira ada berapa? Jadi ada ketuanya juga. Oh, ada ketuanya juga. Iya. Ada jenderalnya? Bukan OSIS doang yang ada ketua. Oke. Ada ketuanya juga. Ada tim konsumsi. Ada. Dia ada ketuanya juga. Abis itu dia kayak pakai jubah gitu. Wih. Oke, Oh, yang jubah itu boleh ya? digambarkan nggak tuh kayak Yang gimana? jubah itu ya kayak cupit mah itu. Kayak Yang pakai kupluk. kupluk, Iya dia kupluk. kayak ya pokoknya wujudnya kayak rame gitu terus pakai jubah. Terus ada ketuanya juga. Terus dia ini mungkin sosok jinnya ya. Mm-mm. Terus ada juga kayak menyerupai manusia dia. Oh. Kayak Manusia seperti apa? Nggak tahu pokoknya yang gua kebayang itu mereka berjubah dan mereka banyak dan ada ketuanya juga. Jubahnya jubah yang kayak apa tuh yang kata film teman tuh yang Scream itu ya? Scream apa tuh? Bukan sih lebih kayak tau gak sih yang jubah-jubah Kebangsaan gitu. jubah-jubah Klux Klan gitu tapi kalau Klux Oh, Klan itu kan kayak ya pagan jubah-jubah pagan pernah lihat gak? kelihatannya pagar, Pak. Iya. Kalau nggak salah kan Klux Klan pagan termasuk pagan juga Itu kalau nggak salah. mungkin biar lebih gampang kayak itu. Apa tuh yang filmnya Twilight yang kedua? Yang Dracula-Draculanya tuh, yang jubah-jubah itu. Iya pokoknya jubah-jubah susah kayak kayak jubah-jubah gitu jubah-jubah kayak apa ya Romawi kuno gitu. Oke. Itu berwarna Hitam. Kalau ini hitam. hitam semua. Iya. Oh, Tapi ada kayak tandanya gitu mana yang ketua mana yang enggak. Di mic. Mana yang ketua mana yang enggak tuh kayak ada tandanya. Ada istilahnya kayak itu baret ya, baret. Iya dan mereka tuh kayak mungkin ini yang gue dapat lagi informasinya. Ini nggak tahu salah apa benar ya. Ini Jangan ngomong-ngomong dia dipercaya. Rejak gimana nih? Udah matanya berair begitu tuh. iya ini kenapa aman, Kak? Enggak ini memang lagi koneksi juga sama tim hantu Halloween sini. Hantu Tim Halloween jiwanya. sih. Hantu Halloween. Siapa ketuanya? Ketua Halloween. Iya kalau Hantu boleh tahu ketua Halloween siapa? di Indonesia siapa? Gue bener. Bukan Kuntilanak kah? bukan maksud Tuyul gue. apa? Maksud gue gini. Jadi gini. Apa? Ini kita sok serius dulu supaya serem apa? Serius lah. Gini aja. Tadi serius kenapa kita bercanda? Maksudnya jadi mereka tuh jadi ada apa ya? Ada base-nya untuk ngedorong itu makin ayo dong bikin gitu. Oke. Ada base-nya. Komunitas tuh bilang komunitas. Ya, bilang. masih jinnya ya. Komunitas jinnya nih. Komunitas jinnya. Oke. Maksudnya mereka ada base-nya, gua nggak tahu gimana caranya supaya itu acara itu kedorong. Gua nggak tahu ya. Tapi maksudnya nggak tahu gimana cara si jinnya itu untuk menstimuli supaya acara-acara Halloween itu ada. Tapi di setiap negara tuh kayak ada uniknya, ada kayak base atau ada tim-tim tertentu yang jadi untuk menyulut ini harus ada lagi sampai rame banget happening. Oke. Kayak gitu unik banget dan pusatnya sih di Eropa kayaknya emang. Oke, Kak Reza. Halo, Kak Reza. Halo. Gimana aja? Kak. Oke, mungkin ya karena Reja lagi berkomunikasi dengan yang itu, kita break dulu sejenak Oke. sambil dan buat friends semua ya yang pengen kirim pengalamannya atau cerita-cerita Tanya-tanya. tentang bertanya tentang Halloween atau pengalaman tentang Halloween bisa langsung tweet ke @friendsradio.id. ya, oke. Oke. Jangan ya. Oke, jadi tetap stay tune di friendsradio.id karena masih ada Ghost Room yang tentunya lebih seru. Ghost Room. Tidak perlu takut. Masih di Friends Radio ID, masih di Ghost Room ya, sampai jam 1 dini hari nanti. Dan sekarang kita udah kedatangan Sukron Jamal yang baru pulang UTS, ujian tanpa setan. Wow. Ketuaan panca nih gue kemarin. Ini ngebahas Biasa. tentang Kita bahas Halloween. buat berapa hari lagi berarti? Halloween. 3 hari lagi ya? Iya 3 hari. Tanggal berapa sih emang? 31 Oktober.
Bahas lonceng kita denger kagak Kron ya? Emang dengar dari sini bukan? Gua masih doa. Iya sih kalau dari sini mah dengar. Kagak ada dengung Pak, ini ada desahan. Oh ya. Iya, apa sih? Oh maksudnya ini kayaknya itu tuh speaker yang depan. Positif aja lah. Nah jadi kita lagi bahas tentang ini Kron, Halloween. Udah sampai mana bahasnya? Udah sampai sekarang tinggal tanya lu doang. Menurut tuh Halloween itu apa? Kalau dilihat dari sekarang sih orang awam sih melihatnya ya cuma kayak perayaan Party iseng yang apa ya, orang sana tuh ya happy gitu, kayak semacam peralihan supaya lebih akrab sama ini, jadi lebih friendly gitu. iya, jadi dirayakan satu hari. Tapi di luar negeri dong ya, di sini nggak ada yang kayak gitu. Apa kalau di sini ada nggak sih Jak? Udah Yang semacam mulai. Halloween. Nah itu Ton, sebelum lu masuk tadi, Reja tuh diem, kayaknya lagi berkoneksi deh, lagi berinteraksi dengan pasukan Halloween kata si Ali mah. Ini, Pasukan Halloween Indonesia. Jadi ada pasukan Halloween Prancis, ada pasukan Halloween Amerika. Ini komunikasi dengan pasukan Halloween Indonesia. Lu pasukan halu lu kalau pasukan halu. Lalu terus. Nah tadi agak karena kayak flashback beberapa kejadian yang sebenarnya itu kayak real, nyata, pembunuhan, orang minta tolong tapi nggak diaku, nggak digubris karena orang nyangka itu ya perayaan Halloween. Oh jadi kayak karena adanya Halloween di situ lah tempat dimana kita bisa bertumbal dengan legal. Jadi kesempatan untuk beberapa orang kaum tertentu gitu. Gue tadi ngeliat ada cewek minta tolong gitu semacam. Nah, agak-agak sedih juga sih gue ngeliatnya gitu. Taruh gitu, dia teriak-teriak minta tolong apa segala macam. Dia mau dibunuh mau apa gitu kan. Tapi nggak ada yang nolong karena ya mereka saat itu sedang ya hingar-bingar pesta Halloween. Di sebelah sana juga ada orang main panah gitu kan, itu bohongan. Di sini ada yang gitu bohongan. Dikira lagi main teater gitu kali. Pas ada yang beneran nggak kebaca, nggak keliat gitu. Yang beneran itu beneran gitu. Alhamdulillahnya sebetulnya kalau di Indonesia belum sampai segitunya ya. Semoga jangan lah ya. Kenapa emang? Kalau di luar negeri itu sampai gitu Kron. Jadi itu dijadiin salah satu kayak pembenaran lah ya, kesempatan ketika ada Halloween di mana-mana marak. Konsep yang di luar negeri kan lebih marak tuh konsepnya. Ada konsep misalnya di jalan dibunuh segala macem gitu kan, main teater jalanan gitu ibaratnya. Nah ketika ada teater jalanan yang adegan pembunuhan, peperangan misalnya segala macam, atau ya bisa dilihat kayak penyiksaan gitu kan. Nah di saat itu ada beberapa kaum tertentu yang itu melakukan hal itu halnya beneran, Memanfaatkan gitu. memanfaatkan Halloween itu. Kok bisa Beneran gitu. Jadi ada orang-orang tertentu yang ya si penyembah setan ini dia ikut campur dalam partinya itu gitu. Orang-orang sekitar nggak ngeh kalau itu bohongan. Disangkanya ya udah just a theater aja. Berarti Teater apa gitu. Oh gitu sampai segitunya. Ada yang kayak gitu. berarti kelompok yang melakukan pembenaran itu membunuh beneran ngebunuh Untuk itu tumbal kelompok segala macam. rahasia mungkin ya. Bisa dibilang gitu. Ada juga beberapa mungkin kalau coba search di Google apalagi banyak pasti kejadian-kejadian yang ternyata itu beneran pas besok paginya ketahuan bahwa itu memang mayat beneran gitu, segala macam. Kalau untuk di Indonesia sendiri sih ya memang umumnya anak di Indonesia masih ya party pesta. Orang awam juga apalagi di luar negeri juga sama aja sih sebenarnya, cuman kalau di luar negeri ada beberapa kaum tertentu yang melakukan itu dengan pembunuhan secara legal ibaratnya gitu, orang nggak sadar, nggak tahu. Kalau di Indonesia masih pesta-pesta party biasa gitu aja, gitu. Dan sebenarnya kan Halloween ini dijadiin yang pertama dibesar-besarkan untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya untuk kaum tertentu. Kaum apa tuh? Tahu nggak? Ada bisnis, dibuat bisnis segala macam gitu. Oh, oke. Tapi kalau dari tokoh-tokohnya itu yang sering kelihatan kan kayak kalau di Halloween kan apa? Salah satunya nenek sihir tuh. Gitu. Terus ya banyak lah hantu-hantu yang di luar sana gitu kan. Ya. Nah itu sebenarnya emang dari sejarahnya ada bener yang kayak gitu muncul gitu, kayak topeng-topeng gitu, terus juga apa
Frankenstein. Iya kayak gitu-gitu. Sebenarnya sih pengaplikasian orang pakai kostum Halloween kayak gimana kan tergantung kultur budaya setempat masing-masing kan. Kayak misalnya di luar negeri ada legenda nenek sihir ya mereka pakai nenek sihir. Dracula, werewolf. Ke Indonesia juga gitu kan. Suster Ngesot, Kuntilanak, Genderuwo gitu kan. Ya sebenarnya kan tokoh-tokoh itu sebenarnya ada dan tidaknya itu bisa diciptakan oleh manusia itu sendiri sebenarnya. Kayak mitos awal pertama banget kan di Halloween ada tokoh yang Jack namanya kan, Jack O'Lantern, yang dia semasa hidupnya selalu melakukan kejahatan, pembunuhan, sampai akhirnya dia meninggal nggak diterima katanya, nggak terima surga atau neraka, akhirnya dia bergentayangan gitu. Dan bagi kaum pagan ini yang mereka mencetuskan Halloween pertama itu mempercayai bahwa tanggal 31 Oktober itu adalah saat-saat mereka roh-roh jahat itu turun lagi ke bumi bergentayangan. Begitu. Terus jadi kayak gue kayak sedikit connect kayak misalnya tadi Reza bilang kayak penyiksaan gitu, jadi nggak tahu bener apa enggak. Gue kayak sedikit connect itu udah kayak mungkin itu kayak penyembahan tumbal-tumbal untuk si jin-jinnya untuk dari kaum penyembah jin ini, dan dia kayak misalnya contohnya kayak dia kayak nusuk mata, terus kayak tusuk leher, terus tebas leher, terus mayatnya diikat kayak gitu-gitu, terus dibuang ke hutan. Tapi nggak semua dibuang di hutan, tapi ada yang beberapa yang dibawa kemana maksudnya? Atau dibawa kayak untuk suatu penyembahan lagi kali, Allah nggak tahu, tapi kayak itu emang penyiksaannya sadis. Kayak gitu. Nah ini kan kita juga lagi kedatangan tamu juga Kron. Ini ada orang yang bisa dibilang bisa lah. Bisa juga dia. Bisa juga. Ada Unyil di sini Kron. Unyil. Tapi bukan Pak Raden ya Unyilnya ya. Mungkin gimana coba kita tanya pendapat saudara Unyil nih tentang Halloween ini gimana? Boleh. Kalau menurut saya, biar agak seruan dikit lah. Kalau anda pengen tahu lebih lanjut, kayak Halloween, saya mah nggak ngerti sebenarnya Halloween apa itu. Yang penting kita pengen tahu apa tuh. Kalau di kita mah budaya intinya ya ini kan. Ini kan menyangkut budaya intinya. Iya budaya. Kalau anda intinya pengen tahu budaya ini Halloween lebih lanjut, ya boleh tanya di mana? Di mana? Di Twitter. Bukan tanya di warkop. Iya di Twitter. Kalau tanya di warkop biasanya di mari. Terusin di mana? Terusin di mana? Nanya di Ya biar seru lah dikit. Nomor WhatsApp-nya ya di WhatsApp-nya 0853 9666 1948. Nah itu. Udah gitu doang. Ya ada pengalaman. Ada, coba cerita dulu. Ada. Pasti punya pengalaman. Tiap orang tuh pasti mengalami Iya. hal mistis kan. Hal mistis. Iya. tahu. Iya tahu. Pengalaman. Kagak ada yang ngirimin kopi atuh. Pengalaman yang lucu. Gimana? Kok lucu lagi serem kan? Kok lucu? Serem, boleh. Serem tapi lucu. Nah, kita kan penjaga warkop intinya pasti ngalamin kalau jaga malam. Kalau jaga malam kita kadang sendiri, kadang ada orang. Terus Cerita dulu. Buset, udah mulai. Suatu pas saya nongkrong sendiri, tiba-tiba ada yang ketawa. Burung bukan, masa burung kelayapan tengah malam? burung ketawa gimana? Suara Ketawa kayak ketawa cewek. Iya, ketawa cewek. Terus? Nah, saat tengok tidur, ada saya laki gimana ketawa kayak cewek. Saat tengok keluar, pas kan di depan warkop saya itu ada pohon nangka, masalah iya nangka. Yang benar itu. Iya, terus? ya bener apa iya terus? Ketawa doang. Angkanya. Oh ketawanya doang. Ketawa doang. Terus Iya. habis itu? Terus itu? Saya maju ke depan, kan jalanan Jalan. sepi. Kalau lewat jam 2 sih sepi emang bener. Deketin mic-nya, deketin mulut. Oh, iya. Nah. Ini mulut ya bukan kursi, lupa. Pas dengerin dulu. Kan enggak. Iya. Dengerin. Pas saya sidik sini, emang benar yakin. Putih,
Apanya tuh? Hah? Tahu. Putih doang. Di mana? Ya. Mana ya? Dari sumber suara itu. Sumber suara itu putih. Cuman dia nggak Mic-nya deketin memperlihatkan mulut. badannya, nggak memperlihatkan badannya. Ya malu kali lihat saya. Ya, malu ya. Saya dalam hati saya berkata, kok malu ya memperlihatkan badannya. Tapi yang saya takutkan kan ada orang tua saya gini. Pokoknya yang kayak gitu tuh mukanya tuh kalau di kita paling jelek, di sana paling ganteng gitu doang. Apalagi yang jeleknya gitu doang. Kalau yang jeleknya kebayang, hancurnya gimana gitu doang. Makanya alhamdulillah. Deketin mic, Nggak ngomongnya ngebalikin deketin mic. Nggak ngebalikin badan gitu. Nggak ngelihat, jadi nggak diliatin Jadi mukanya. nggak, ya intinya saya nggak ngelihat. Terus habis itu kondisi reaksinya gimana? Kabur, diem aja. Reaksinya slow. Kalau saya slow orangnya. Slow langsung balik lagi. Hah? Langsung Slow. balik lagi. Balik lagi? Kalau dia kabur warkopnya siapa yang Balik lagi. jagain? Slow saya, kalau bisa slow. Oh, tenangin dulu hati saya. Dia nggak membalikin badan ini. Jangan sampai. Hah? Nggak ada. Itu madep samping. Iya. Terus ada yang lucu lagi nih. Oh. Yang Anak-anak. yang serem yang lucu Iya, mulu. serem. Lupa. Yang serem. Kita ngomongin ini malah lucu. Ya intinya kita semaring serem semaring lucu Oh intinya. iya, bebas lah. Lagi ada orang nih, anak-anak berdua. Iya, mic-nya lupa. Kurang deket. Telan apa ya? Pas lagi makan mie nih berdua, ada pas ada lu ya, Li. Ya udah siapa aja kek, anggap aja siapa kek. Ada yang minta tolong. Emang aneh tengah malam siapa yang minta tolong ya? Terus yang makan mie itu yang kasihan mah, saking dengernya minta tolong, dimakan sih nyampe habis mie-nya mah. Dicari dulu. Iya, dicari dulu situ. Fungsinya yang minta tolong tuh kemana? Ditelusuri 2-3 orang yang nyelusuri. Anehnya itu bener. Pas di tempat di kejadian TKP lah intinya. TKP hilang. Apanya? Suaranya. Yang minta tolong. Yang hilang apanya? Suara. Oh suara. Suaranya. Haus nih. Udah, itu doang. Udah. Apalagi lanjutin. Ada lagi nggak? Balik lagi. Heeh. Pas malam apa nih tuh? Jumat atau malam Jumat. Kata orang sih emang udah biasa di situ. Soalnya kalau warkop kita kan sekarang mau dibikin jalur tol. Banyak rumah kosong. Ada nih yang jaga dulu. Nah itu udah kelar belum ya? Udah. Yang jaga dulu pernah. Kan di samping warkop saya tuh ada rumah. Ada suami istri. Katanya si bininya tuh beli mie. Bukan si bininya, kayak setannya itu. Iya, setannya beli mie. Oh, nyerupai bininya yang samping rumahnya. warkop. Warkop. Nah, terus tapi itu benar duitnya. Tahu sih benar apa kagak sih? Benar. Makan mie, pesan mie, katanya, "Bang, saya bawa dulu." Ya, silakan bawa dulu. Dibawa dulu. Saya besoknya saya tanyain ke lakinya. "Bang, bini situ pesan mie ke saya malam." "Apa nantinya ya?" "Malam." Perasaan saya kagak nih. Nah, dari situ setan juga punya duit ya kata saya. Iya. Sempet lapar juga intinya. Sempet lapar juga. Lu ditanya ke orangnya belum? Tanya ke orangnya. Tanya ke bininya itu, yang cewek itu bininya nggak? itu. Yang ceweknya Tanya. katanya. Terus "Lah, kata dia? Mesen mie." Kagak. Ya kalau mesen mie mana berani dia keluar intinya. Jam berapa emang? Jam berapa? Sekitar jam 11 lah. Ya jam 11 masih. Masih pagi. Panasnya masih wangi, baru mandi dia berarti. Gitu. Iya. Aduh. Pengalaman saya di situ. Oke. Nah, kalau tentang Halloween nggak tahu. Kalau Halloween maaf aja ya, emang kagak tahu. Udah. Ada lagi nggak? Ya kalau anda yang pengen tahu intinya makhluk kayak gitu lah intinya. Lebih jauh lah kayak Halloween budaya orang lain. Boleh lah. Di mana? Bacain. Baca. Ada yang baca deh. Nomor WhatsApp
0853. Heeh. Ayo garisan ini. Ada garis. Terus nggak usah dibaca garisnya. 9666 1948. Ulangin yang benar. Yang enak dong. Ulang atuh. Oh, kurang. Nomor WhatsApp 0853 966 6-nya 3 kali. Jangan 4 kali ya. Ntar kebanyakan. 1948. Yang bener, jangan begitu. Gimana? Lanjutin semuanya. Iya. Terus udah. Lagi ulang yang bener. Ntar kagak bener, malah salah sambung Iya, iya. lu ngomong gitu. Coba. Ya udah ulang Bang. Baca lu taruh. Udah 2 kali. Nomor WhatsAppnya 0853 96-nya 3 kali 1948. Nah, cakep. Kan gitu enak. Cukup. Nah, atau bisa mention langsung ke Twitter kita di mana? Nil? Coba sebutin Mas Sukron, disebut aja Mas Sukron, kira kurang connect kitanya. Jadi kalau yang WhatsApp suruh ngapain tadi? Suruh nanya lah. Oh, nanya ya. Lebih Jadi- lanjut intinya jadi budaya nanya. biar dia melakukan suatu apa tuh? Aktivitas. Nah, bukan aktivitas, budaya orang lain di Indonesia intinya dia mikir-mikir dulu. Budaya itu yang tar dulu. Ntar dulu lagi ngomong santai. Budaya itu budaya yang dijalanin Halloween itu budaya apa sih katanya ini? Udah, coba Unil mungkin mau bertanya mungkin kepada Reja atau Ali Ya. tentang Halloween apa coba Ya, pertanyaannya? Saya sih emang pengen tahu lebih lanjut, Pak. Ya, udah tanya. Apa pertanyaannya? Yang ngikutin Unyil ini lu bersedia nggak untuk masuk? Wah, Mau. sedia kok. Tenang aja Lu bersedia Unyil nggak? mah welcome orangnya. Bersedia. Asal beli kopinya aja. Welcome. Nggak, jadi kan ada yang ngikutin lu. Udah bersedia, udah. Dia juga pengen masuk tapi nggak pengen banget sih. Udah. Iya, Tapi lu mau apa enggak? Iya, Nyil, iya. Iya, Udah, iya. Serius. Yes. Iya, kayak serius Ya. ya. Iya. Yes. Iya aja udah kan? Mau kan? Muka lu. Muka lu tahan muka lu. Kata orang tua saya, Enggak kedengeran pakai mic. kata orang tua saya jelek. Makhluk Ah, halus itu itu lagi kan. Udah itu mah. Udah. mau. Enggak, ini lu enggak ngelihat. Nggak Dia ngelihat. yang masuk ke lu. Iya. Dia mau minjem badan lu buat Iya. ngomong sama kita. Enggak ngelihat. Udah dia Iya, bentar doang udah. Coba aja dulu apa tau cocok ya kan? Apa tau lu bisa buka cabang warkop di sini ntar jadinya lu. Madam. Nih, Unyil lagi coba. Enggak apa-apa, tenang. Entar. Lah orang setan yang maunya sama lu. Enggak apa-apa. Santai aja. Santai. Kalau kagak siap, mungkin kan masuk ke saya. Siapa setan yang muntah-muntah masuk ke lu? Hah, lu yang muntah-muntah. Intinya. Ya, mungkin kalau posisi kagak siap, soalnya dalam diri saya tuh emang ada. Asik, apa? Jadi dia kalau kagak mau, dalam diri saya kagak mau, dia bakalan mau. Kasihan. Enggak apa-apa, Reja bisa ngatasin alhamdulillah. Bisa. Tenang aja. Kan nolak kan ya, makanya dicoba. Coba Kalau nolak dulu. Makanya itu kurang percaya gitu. ya kan kurang percaya, makanya dicoba. Coba dulu. Coba. Gak dimasukin tapi lo ngerasain dia ada di Iya, belakang iya. lo. Gimana? Iya, lu gue kasih minum nih. Nah, Biar bisa lo, minum. biar lo ngerasain di belakang lo ada apa, mau? Abis lu minum langsung tidur. Siap? Ya udah aja Nah, ini nggak dia. siap, ya. Ah, lu mah. Nyelain Enggak, biar nggak masuk tuh. Ya, baik. Nyil. Apa? Bawa apa? Dari kecil nih. Heeh. Gua nyampe ngompol juga dianterin sama emak. Mama itu nyokap kalau bahasa gue nyokap sih. Ya. Mau kencing. Saya tidur nih dari SD nyampe SMA sih nggak nyampe. SMP. Nyampe SMP. Tidur sama nyokap. Terus? Biasa gaul nyokap sama bokap. Iya. Ya. Makanya nyampe sekarang ngeri. Iya. Apa hubungannya? Apalagi cerita mistis cuman kita membahas doang pengalaman. Jadi gini, Udah selesai cerita mistisnya. yang ngikutin lu itu dia juga kayak mau apa ya? Kayak mau Sharing, nempel lah. sharing. Mau nempel, tapi nggak 100%, paling kayak 50 atau 60%. Itu dapatnya dari mana, Li? Apa dari perjalanan tadi apa gimana?
Enggak, ini yang biasa sama Unyil di sekitaran warkopnya. Tuh, Nyil, gila lu, dia ngikut lu dari warkop sampai sini jauh kan? Hah? Apa tuh? Coba Apa? Lanjut nggak nih, mau nggak? Apa? Mau nggak? Ya apa punya satu? Hah? Oh, pegawai. Iya, lu kenapa sih? Lu ngapa aja biasa ketawa-tawa. Atau mau dikasih tahu sosoknya kali, Ja? Ya, kalau dikasih tahu boleh. Dikasih tahu aja. Ayo udah. Ya lu biar ngerasain sendiri. Apa dia? Gak ada. Asik kayak asik. Langsung tahu dia. Langsung Kalau tahu. sosok yang di warung saya, soalnya kemarin saya banyak kecolongan itu di warung saya. Kecolongan apa nih? Kecolongan apa? Kecolongan rokok, segala macem. Ya percaya nggak percaya dia. Matanya merah, ngangkat ke atas kayak di film-film Amerika tuh. Apa ya namanya? American Pie. Tahu yang matanya ke sini nih, matanya ke sini. Matanya ke sini gimana? Ibarat salah kan ke mulut. Matanya ke atas, matanya ke atas. Lancip. Cuman dia alirannya hitam doang. Dia aliran maksudnya negatif, bukan positif. Makanya bukannya kita percaya gituan, cuman emang itu bentuknya. Badannya gede, hitam. Hitam pokoknya itu buluk kan. Matanya merah. Lu ngeliat langsung? Hah? Ngeliat langsung? Enggak ngeliat langsung sih. Terus kata siapa begitu? Hah? Kata siapa kayak gitu? Kan di warung saya ada pegawai saya yang satu lagi. Dia emang bisa lihat gituan. Emang bisa punya lihat gituan. Dia kan saya punya ituan. Dia nanya, "Bang, kan dia nanya di laci saya tuh kan ada ya kayak batu gitu kan. Masuk ke batu nggak apa-apa." bukan batu buat bikin rumah intinya. Bukan saya. Ngapain kesini nggak saya? Cuman kata dia kan, lu bawa apa nih tuh katanya. Bawa apa nih, Mang? Bawa matanya merah, badannya gede. Kemarin banyak kecolongan di mari, abang banyak kecolongan di warkop, makanya ya buat menjaga-jaga aja intinya. Emang bisa jagain? Tahu dia bawa pentungan, Bang, bisa jaga. Lu main ngomong sama setan Nyil gitu mah. Nyil diliatin lu ngobrol situ pojokan ngomong gak bener lu. Takut-takutin gua mulu, jangan takut-takutin gua, mau mimpi itu doang. Siapa yang takut-takutin dong beneran? Enggak. Lah kan lu gak bisa ngeliat. Iya, ngeliat sih nggak bisa. Nah, oh, jadi lu mau pengen dia lebih dekat biar lu ngerasain. Serius kan? Ya seriusan. Makanya ini deket, kalau kita meleng dikit, kita lupa dikit ini udah masuk. Ya. Makanya dari tadi walaupun ngomong dalam hati saya ini bacaan Al-Quran udah saya baca mulu. Takutnya dia masuk ke pros itu. Ya itu dah. Habis nasi saya yang di perut nih. Menang. Plus makanya saya sembari ngomong dalam hati saya sadat mulu ini. Iya. Di belakang saya berat punggung saya nih. Kayak ada yang neken di sini nih, kayak ada yang neken. Berat pokoknya. Cengiran nih. Ya, gitu aja pengalaman saya. Kalau mau lebih lanjut tanya aja sama Bang Ojak. Dia lebih tahu. Apa kan? Terima kasih. Ya. Tapi lu kesurupan dulu dong, gue pengen lihat. Siapa tau lebih lucu jadinya. Kalau yang lucu, malah kapan ini? Emang kalau dia Saya bukannya nggak mau kesurupan, ntar malah gak karuan. emang gimana sih tentang kesurupan gue belum tahu. Iya emang kesurupan sih. Emang belum pernah, tahu lu sih. pernah? Tapi saya pernah nanggepin yang kesurupan. Gimana tuh? Kasian itu. Ya gimana? Pernah kan gini.
cewek. Cewek. Dia kesurupan Nih di mana nih? Di kampung lo apa di kampung. Kampung. Gue setan kampung kali. Iya. Kasiannya itu emang kejamnya. Apa kejam gimana tuh? Dia yang ngambilnya langsung ke leher, Apaan? langsung nyekik leher. Yang Gitu. kesurupan? Ya. Nyekek kayak leher orang? Iya, nyekik leher orang. Itu doang. Terus? Kan kalau yang kayak gituan kalau lewat jam 12 udah hilang. Apanya? Hah? Apanya yang hilang? Yang di diri dia, yang Kalau ngambil jasadnya dia. 24 jam maksudnya. Iya, kagak 24 jam. Misalkan jam Ya kan tidur dulu kali kalau 24 jam. Istirahat dulu. Apa? Ya maksudnya pokoknya udah lewat jam 12. 12 apa nih? 12 malam. Ah. Dia hilang. Nah, kalau misalkan Siapa yang hilang siapa? Yang hilang yang ngerasukin dia. Misalkan yang iya jam 11 1 jam tuh dia kesurupan, terus yang aslinya hilang. Rata-rata aja jam 11 dia terlalu ituan. Kalau mepet. Terlalu mepet waktu. Kalau yang nyeting kan dia yang kesurupan. Iya, Kalau maksudnya yang dia ngatur, paling kesurupan enggaknya jam 9 lah, jangan jam 11. Ya, Gitu doang. kenapa ada jadwalnya? Emang ada yang schedulein, ada yang Jam doang gimana sih nempel? Ada yang schedulein. Iya, dia rata-rata jam 9. Kalau nggak habis itu. maghrib. Habis Kenapa maghrib. orang tua habis maghrib gak Nggak boleh bisa tuh jam- keluyuran ya? Oh. Soalnya itu bagiannya dia. Bagian bukan dia. bagian. Nggak bisa. Nggak bisa. Jangan. Nggak bisa. Iya, Tapi kan lu bilang harus jam 9, ini udah jam 11 nggak apa-apa berarti dong. Ya, itu terlalu mepet. Soalnya memakan energi banyak gitu. Nanti aja jam 12 Ibarat kurang. kita macet, kita keburu-buru gitu. Iya. Nih jam 12 kurang 5 menit nanti kan masuk. Nah, kan katanya kalau jam 12 lewat itu lu udah nggak balik lagi kan? Ya kan? Ya. Nanti jam Tapi ada yang bandel juga kalau nggak balik lagi gimana ya? ya jam 11.59 lewat 59 detik dikeluarin sama Reja. Ya kalau telat dikit ya lu nggak balik lagi. Ya, lagi nggak itu apa-apa. gimana? Nggak apa-apa. Jadi gue nggak usah nganterin pulang, lumayan. Lamar itu perusahaan kita bagaimana itu? Warisin, Pulang. Kapan? warisin. Soalnya kita harus mengamanin itu pembukuan soalnya. Ya. Lah kita kesurupan mulu gitu. Ya. Yang Gitu. hilang siapanya jam 12 yang hilang yang disurupin Iya, apa siapa yang sih? apa setannya pergi gitu maksud gua pertanyaannya. Alhamdulillah, setannya pergi. Ya udah berarti aman ya dong. aman berarti. Ya paling cuma berapa menit. Tapi ada yang nyampe pagi tuh. Ya, lu kagak bisa. Ya Lu makanya. gak konsisten nih. Bukan nggak konsisten. Ada sebagian yang ngomong jam 12, ntar jam 12 hilang. Gak ada yang nyampe pagi juga itu. Iya coba. Gak mau coba dua-duanya. Iya. Makan energi itu kasihan juga. emang bener. Asik makan energi. Energi apa matahari? Buset itu energi dia. Nyampe keringetan habis. Emang lu pernah ngerasain Ngerasain sih belum. kesurupan? Cuman liatin orang kasihan. Ya lu kan belum ngerasain, coba dulu. Rasain Dulu dulu. lebih seger. Atau lebih fresh. Agak enak. Itu makan darah itu. Makan energi. Makan energi nih. Ibarat kita gimana? Ibarat kita bisa kayak ibarat jalan 1 kilometer. Keringat itu pegel. Keringat itu pegel apa sih? Bisa dia kesurupan seumur hidup. Tuh kan. Karena kan tuh. Lihat ibarat no, ini, lu lihat ibarat kali ini no, nih. eh. Maaf ya. Lu lihat kali no, gara-gara lu ngomong kesurupan, Ali yang kesurupan kan? Ayo lo. Ibarat ini nih. Mendingan lu yang kesurupan kecil bisa kita pegangin. Tuh kalau Ali susah. Boleh. Ibarat gini nih, ibarat kita punya rumah kalau udah betah. Tuh, ayo lo. Kalau udah betah gimana? Betah gitu. Ya lu ini rumahnya bukan gua. Ya makanya gitu. Kalau udah betah dia betah makanya. Dia makan asin tadi, makan mentah. Ya. Boleh kebalik lagi ke Bang Ujang. Soalnya lihat Ali ini mentah-mentah gimana nih? Enggak lah, nanti kita Lu balik sih lagi enggak aja. enggak dia enggak mau sih dimasukin, jadi masuk ke kali tuh. Iya, kasihan Ali kan mendingan lu. Mudah-mudahan bisa ke Iya, baik break mudah-mudahan dulu lagi. Kita break dulu. Kita break dulu ya. Bisa masuk ke unit. Anda sedang mendengarkan Ghost Room. Tidak perlu takut.
balikin aina tuh. Yang sampo naon? Boy. Boy. Sunda pisan lit. Udah. Udah obrolan Sundanya. Gua kayak lagi di saung. Iya. Ya, inilah kalau ada tamu datang dari warkop. Unyil. Kumaha kesurupan A? Kopi deng. Hidang mah baik, hidung baru hitam. Udah. Dari tadi lu ngomong Sunda juga udah masuk. Agak beda. Ada lain bocorin sih aja. Ya kita masih ngebahas Halloween. Tema lagi. Halloween. Dan bukan Halloween di Sunda, dijurikan. trick or treat. Jadi misalkan anak-anak main, so dia akan mengucapkan trick or treat saat Ketuk pintu rumah. iya, ketuk pintu saat pintunya dibuka. Dan apa namanya, Halloween berubah menjadi liburan karena diarahkan terutama pada kaum muda. Jadi dulu tuh sempat menjadi hari libur sekuler, tetapi masyarakat yang berpusat di tahun 20-an itu akhirnya menjadi hiburan di tahun 50-an karena banyak juga akhirnya perayaan Halloween mewabah di komunitas selama ini. Oh, berarti awal mulanya Halloween di tahun 20-an ya? 1920-an ya? Masuk muda berarti ya? Iya, lumayan 1920 muda berarti. lumayan lama juga ya. Jadi dulu tuh di antara 1920 dan 1950 jadi ada praktek berabad-abad dari trik atau memperlakukan juga bisa dibilang dihidupkan kembali trik atau memperlakukan tadi ya, trick or treat ini merupakan cara yang relatif sering dilakukan saat Halloween. Ini kayak misalkan cara untuk menghadirkan kembali gitu yang udah lewat nggak ada, jadi gitu sebutannya. Dan yang pertama tuh sebenarnya adalah dari Feralia. Udah dibaca belum? Belum. Jadi satu hari di akhir Oktober ketika Roma tradisional memperingati melewati orang mati. Yang kedua adalah hari yang menghormati Pomona, Dewi Romawi, buah dan pohon. Lambang Pomona adalah apel. Dan menggabungkan ke dalam perayaan ini Samhain mungkin menjelaskan tradisi angguk untuk apel yang dipraktikkan saat ini di Halloween. Karena beberapa yang kaum pagan itu kan dia percaya bahwa apel itu adalah jantung kaum Celtic dari dunia lain. Kayak gitu. Dari segi kebudayaan Romawi kayak gitu. Jadi dia menggunakan buahnya buah apel ya sebagai lambangnya dia. Tapi kesini-sini malah labu ya, jadi mungkin karena apel kekecilan, Pak. Labu itu mulai populernya di sekitar Amerika awalnya. Karena kan si suku Celtic ini kan nenek moyangnya Irlandia kan. Dia tuh sering berkelana ke Australia, ke Amerika, ke apa. Setiap negara yang dia datangin itu dia kayak menimbulkan suatu kebiasaan kayak perkembangannya lah gitu. Dari Amerika jadi banyak yang labu, yang aslinya malah jadi terlupakan gitu. Kayak tradisi Halloween yang asli dulu tuh ada misalnya dia disediain bak air gitu, terus sama anak-anak si apelnya diambil pakai mulut gitu. Kayak 17-an gitu ya. Ya jadi emang apa namanya, yang bahasa Celtic ini yang hidup di 2000 tahun yang lalu, yang sekarang tuh daerahnya bernama Irlandia, Inggris, Prancis Utara. Jadi dia setiap tahun merayakan tahun baru mereka
tanggal 1 November. Oh. Jadi dia menandai akhir musim panas dan panen di awal musim dingin. Dan sering dikaitkan kematian manusia juga. Jadi bangsa Celtic ini percaya bahwa pada malam sebelum tahun baru, batas antara dunia hidup dan mati menjadi kabur. Nah, pada malam tanggal 31 Oktober, mereka merayakan yang namanya Samhain, ketika diyakini bahwa hantu orang mati kembali ke bumi. Kenapa lu Nyil? Nyil takut. Takut deket-deket Ali. Situ aja. Nggak apa-apa. Ali mah kesurupan paling juga joget Nyil, nang aja slow motion dah. Terus juga selain menyebabkan gangguan dan merusak tanaman, Celtic berpikir bahwa kehadiran roh-roh dunia lain membuatnya lebih mudah bagi druid atau imam Celtic untuk membuat prediksi tentang masa depan. Ya. Nah, coba gue pengen nanya aja. Jadi apakah emang bener nih di tanggal 31 Oktober ini ketika adanya Halloween, pembatas atau emang tabir pembatas manusia dengan astral itu emang menipis? Sebenarnya apa itu terbuka kan, malah? Itu terbentuknya sih awalnya mungkin ada mediasi antara tetua suku pagan itu yang manggil, terus yang memberlakukan si iblisnya itu secara berlebihan, ibaratnya kayak dikutuskan gitu. Nah, ketika kita melakukan interaksi dengan alam gaib, otomatis tabirnya itu kan dari tipis. Nah, kesini kan itu jadi banyak orang memperingati seluruh dunia bahkan kan. Nah, itu secara tidak langsung juga bisa membuka sekat tabir si alam gaibnya itu. Gitu, karena seluruh dunia bayangkan energinya berpendar, semua pengen jadi makhluk halus, pengen jadi astral, pakai kostum serem-serem. Itu kan sama sebenarnya secara tidak langsung mengundang. Jadi sebenarnya terbukanya itu ya karena terbuka karena manusia yang sendiri yang ngebuka gitu. Bukan karena terbuka alatnya terbuka. Manusianya yang mengakibatkan itu terbuka. Tapi apakah pas selesai dari tanggal 31 itu menutup kembali atau menebal kembali nggak? Atau emang ya udah semakin terbuka ya semakin terbuka, ntar lama-lama juga kembali ke seperti semula. Balik lagi ya. Karena itu kan kalau misal perayaannya itu terus-terusan tiap minggu tiap hari ya kebuka terus deh. Gitu. Kayak misalnya seperti kita kalau siaran tiap minggu kan gini kan. Tiap minggu Jumat auranya seperti ini. Berarti lagi terbuka sama ya, Jumat gitu. Jadi misal Sabtu Minggunya bisa biasa lagi kan Friends radionya gitu. Tiap Jumat buka lagi kayak gitu. Ini ngomong-ngomong Ali kenapa nih? Ya. Nah, dia berinteraksi sama makhluk-makhluk yang ada di sini, sekitar sini. Gitu. Karena tadi si Unyil ini sebenarnya dia yang ngikutin nggak cuma satu. Iya emang lu bawa setan ke sini. Orang mau bawa makan, bawa kopi. Gua ajak ngobrol Nyil. Siapa tahu ini salah satu leluhur lu yang itu. Yang pengen ngobrol sama lu, pengen ngasih lu kurang ajar lu, minta kopi, minta lagi. Bercanda mulu Nyil sih dari tadi. Lu. Kan tadi di awal segmen sebelum break tuh ada yang mau ngambek gitu, bercanda mulu kayak gitu. Ada ngobrol Nyil, ada ngobrol. Siapa ini? Gitu. Saha tata Sunda aja enggak apa-apa Sunda. Ntar kita translate. Deketin sama enggak apa-apa. Tuh. Assalamualaikum. Nih. Bukan Ali. Oh, ya, bukan. Kan bukan Ali, tanya dulu Sae Tata. Sana nih. Bos. Kurang ajar banget lu, makhluk halus panggil bos aja lu. Lu kata dia nongkrong di warkop lu. Berat. Jadi maunya ke lu nyender. Oh, deketan lagi. Senderan. Nyender. Jagain senderan. Nah gitu. Jagain sampai jatuh. Tahu cewek kan tuh lumayan lu dapet cewek tuh. Iya. Cewek itu beratnya. Iya. Nggak, dia nggak akan mau ngomong, dia cuma pengen masuk aja, dia aja gitu. Jadi waktu nisan Daniel dia. Kalau ntar mau ngomong juga dia ntar bakal interaksi sendiri. Ya lu berdoa aja moga-moga nih. Tapi ntar jangan ninggalin dia tiba-tiba ya, jangan kaget ya kalau dia sesuatu ada pergerakan yang lain. Ya. Ya misalkan yang kayak di kampung dia kan keren tadi ya, langsung nyekek ya kita ya biarin aja. Gua nggak bisa nolongin, jauh ada meja. Lu yang nyekek, lu yang dicekek kali. Iya. Itu senderan jatuh. Kalau sampai jatuh lu beneran dicekek. Nah, jagain, udah pegang, jagain. Kita lanjut dulu ya, lu jagain dulu. Jagain Ali ya. Kita masih lanjut Halloween nih.
Nanggung nih bahasan nih. Nanggung nih. Nanggung nih ya, narik. nikahin. Nggak akan apa-apa kok, Nggak. nggak, santai. Kalau nyekek-nyekek lu dikit nggak apa-apa lah, kasih aja lah. Nggak. Cewek. Iya. Ya udah grepe aja. Cewek itu. Nggak apa, ya, jagain aja, tenang aja, tenang, jangan kaget ya. Oke, lanjut Kon, biarin aja. Ini nggak apa kan begitu. Nggak apa-apa, tenang. Ada unyil kan. Lu udah pengen masuk dari tadi ke unyilnya kan nggak mau tadi. Lu nyil nggak mau. Lu nyil cuman begitu doang juga lu, masih enak lu. Nah, balik lagi ke Halloween. Jadi untuk memperingati acara yang tadi dibilang ya, 2000 tahun yang lalu itu, jadi druid dibangun api unggun suci besar. Jadi di mana orang berkumpul itu pada bakar tanaman dan binatang yang lainnya sebagai korban kepada dewa Celtic. Persembahan gitu. Sembahan. Kaget gue. Nggak apa-apa, nggak apa. Pegangin jangan sampai jatuh. Jaga, Pegangin. jangan kabur, takut. Kan tadi gue bilang, makanya mendingan lu yang kesurupan kecil, gampang kita Iya, atasin. Ali gede badannya. Ya itu siapa lagi tuh dari Halloween tuh? Nah, bareng aja si Ali lagi. Biarin aja. Gua sama Reja. Saya lagi dibawa jalan-jalan Ali. Iya. Waduh, Ali dan jalan ngedance kan. Dia mau perform di dunia astral biasa. Tapi gimana kon kalau menurut kon? Menurut lu kalau Halloween di Indonesia jadi keren gak sih? Enggak sih, enggak bakal keren di sini. Dan sebenarnya pinternya orang sana ya untuk apa namanya bisa diterima hal yang tabu tuh pinter gitu. Walaupun enggak ngurangin esensi dari upacara atau perayaannya dari sisi yang kata Reza tentang upacaranya Pembunuhan gitu ya. Tapi dia ngebawanya lebih ke fun kelihatannya gitu, padahal tetap ada maksud di sana. Nah kalau di negara-negara kayak kita Indonesia tuh emang agak susah, nggak ada makanya justru yang Packagingnya ya, pinternya. Iya. Yang kita ibaratnya mistisnya masih kuat, maksudnya masih ada di sekitar gitu ya. Kalau ngomongin tentang mistis pasti orang cepet gitu kan. Nah kalau di sana nggak ada yang percaya tuh, dia ngebelokinnya ke sana, ke party malah ya. Iya, ke kesenangan. Jadi sebenarnya malah justru itu yang diinginkan sama mereka sekarang ini, kesenangan gitu, biar mereka lupa. Iya. Gitu. Ini mencoba sebab menyadarkan Ali. Tadi gue bilang Ali kalau mau pergi aja tapi jangan kejauhan. Kalau udah lo berasa sangat jauh balik lagi langsung ya. Perginya tuh maksudnya kemana sih? Dibawa sama siapa jangan ngomong ya? Ada salah satu makhluk asal sini yang pengen dia ngajak kayak pergi ke flashback sih, ke flashback Tadi tur di Sali lagi tadi tur. Kejadian kayak gitu. Cuman dia ngeliatnya pengen langsung sana perginya. Gitu. Ngapain Uni lagi coba Muka Unyi. Nggak pantes Nyil, untung di radio bukan TV. kalau di TV nggak kelihatan ya orang ya. Oh salah lagi. Lu anak orang balik nggak lu? Serius lu, kalau bisa serius, jangan bercanda. Apa sih nyasar kemana? Nyasar kemana anak Nyasar orang? kemana coba? Aduh. Mentang-mentang Halloween Pondok Labu gitu loh. Belum. Ya friends, tetap nanti kita jam terakhir ke atas kita ada sesi baca diri ya buat friends yang mau dibaca dirinya, lihat Apa gitu? Ya pengen kayak kunyil biarin aja udah. Hah? Ya kirim fotonya yang mau dibaca. Oh iya, Kirim fotonya yang mau langsung ya. dibaca. Mention di Twitternya Friends Radio bisa di @friendsradioid. Reza nanganin Ali yang mungkin perginya terlalu jauh. Mungkin teman-teman bisa WhatsApp di 0853 966 1948 untuk kirim fotonya dan dibacakan dirinya di sini ya. Nanti kita akan balik. Awas Nyil. Pegangin. Jangan sampai kena.
Ghostroom fanradio.id. Masih bersama gue Abdul Wahab dan juga Sofron Jamal. Ada Reza Rahasia dan juga Ali. Dan ada tamu kita Unyil. Dan jam 12 lewat ya, berarti masih ditunggu buat kamu friends yang mau baca diri untuk tujuannya fun aja ya. Jadi tujuannya apa aja gimana? Ya tujuannya untuk senang aja. Ntar bakal khusus untuk pertama kali dibaca sama Unyil dulu. Ya bisa kirim foto kamu di nomor 0853 9666 1948 atau juga bisa langsung tweet pic ke Twitter kita di @friendsradioid ya. Baca diri. Unyil mau baca diri orang Unyil? Unyil sini Unyil. Lu bisa baca karakter orang kan dari foto? Ada. Sini samping gua. Samping Sukron dan gua. Ada Christian Adi Putro nih. @BS_BS. Dari BS nih dari dari Ojek Uber Bogor ya, nama HRD Fakmi. Fakmi, ya apa sih tulisannya? Iya, Fakmi ya. Fakmi. Baca diri ya. Emosi dia apa itu, Pak? Biarin dia. Baca diri yang mana? Dua-duanya. Menurut tuh, cowoknya dulu. Cowoknya dulu. Nyil. Baca kira-kira karakternya dari foto itu gimana? Karakter cowoknya. Karakter cowoknya orangnya banyak bercanda ini. Masa, Pak? Tentang foto sambil ketawa. Kalau lagi marah, gampang marah berarti ya? Iya. Yang mbak Cowok ya. sering bercanda. Seriusnya ada. Kalau ceweknya kayaknya bener ya. Orang yang mau bercanda sama serius emang ada Nyil. iya enggak, maksudnya ini bercandanya kadang agak lebihan sih. Agak lebihan. Kalau ceweknya Kenapa? Ceweknya gimana? Kayak tipe-tipe pengen tipe-tipe romantis. Cewek tipe romantis. Ya, pengen diromantisin, dikasih bunga, segala macam lah. Oh gitu. Kopi mah jangan. Terus kalau mereka ini pacaran ternyata hubungannya gimana? Cocok nggak? Cocok. Kalau dari dicariin ke bawah, ya kagak ada. Kalau dari mukanya cocok ini. Kenapa? Dari alis gitu. Jauh. Ini ceweknya orang mana ceweknya? Spesifik. Soalnya lakinya ini jauh jodohnya ini. Lakinya jauh. Kenapa tuh bisa lu bilang lakinya jodohnya jauh? Alisnya jauh gitu doang. Oh gitu. Alisnya jauh. Pokoknya ini cocok lah berdua. Cocok. Tapi kan itu jauh jodohnya. Ceweknya orang jauh kan? Oh iya lah. Kali aja ayo Li, tolong baca Li, tolong Li. Itu ya tadi dari pendapat Mr. Unyil ya. Dari gitu Nyil ya. Ya. Gitu. Jodohnya masih jauh karena alisnya jauh. Siap. Li, sikat Li. Sikat Li. Ya, ini baru dari Ali nih ya. Bentar. Lagi loading. Dari pakar asli. Nah, Li. Itu mic-nya. Oh, harus pakai. Iya, enggak apa-apa. Biar berantem sama gua ya. Enggak. OBS. Ini ceweknya BS sekarang ya. Kalau misalnya dilihat dari foto ini, entah siapa namanya ini, si ceweknya ini, dia sebenarnya orangnya apa ya, ceria gitu, cheerful gitu ya, bisa menghibur gitu ya, tapi rada suka bimbang kadang antara sebenarnya mau serius, dia bener perasaannya serius, tapi kadang di suatu momen tertentu dia kadang bimbang, nggak tahu entah karena apa bimbangnya, tapi dia ada niatan untuk serius atau emang
beneran kalau misalnya ini memang pacaran sama BS, dia beneran emang sayang sama BS. Tapi dia kadang ada rasa bimbang mungkin ya. Tapi ini juga namanya juga sebuah karakter, jadi bisa aja salah. Dan gue ngeliatnya per momen foto ya, di momen foto ini. Dan dia orangnya memang cukup membahagiakan BS juga gitu ya, dan BS juga menerima gitu ya. Tapi kayaknya masing-masing mungkin belum 100%, maksudnya belum full banget gitu. Belum full percaya saling sama. Belum saling percaya bagaimana tuh? Iya. Kayaknya sih nggak terlalu kayak rada susah sih untuk sebenarnya, kayak mungkin bisa jadi ada kemungkinan putus sih kayaknya, tapi nggak tahu kapan. Tapi maksud gua kayak kelihatannya kayak belum terlalu cocok banget sebenarnya gitu ya, karena belum match banget lah kayaknya sih gitu. Tapi mungkin ini namanya juga tebak karakter, jadi mungkin kayak ada suatu hal yang kita belum sadari gitu. Maksudnya kayak BS atau ceweknya itu belum sadari dari sifat dia atau dari hubungan ini. Tapi kayak ini ngapa nih si Ali? Masih efek yang tadi apa gimana? Milih-milih informasi. Soalnya ada satu informasi yang kalau diomongin sebenarnya takut merusak hubungan mereka, Pak. Dari siapa? Informasi dari siapa nih? yang jeleknya siapa nih? Yang bagus-bagusnya aja nih. Yang jeleknya siapa? Yang gangguin cuekin aja yang gangguin. yang jeleknya apa ya? ini gue boleh salurin gak sih? Nggak usah, jangan berani. Fokus ke BS aja. Ya jadi BS itu juga kayaknya juga kayak ada itu kan. Fokus. Boleh ngomong gak sih? Nggak boleh. Ayo udah gitu. Apa? Lu doang yang denger. Ya udah, japri aja. Japri. Kalau yang ininya japri aja, jangan di on airin. Mungkin ada foto lain selain BS dan cewek. Itu aja dulu ya, ya. Yang udah ada, yang udah masuk. Ada nggak Koron? Ada lagi foto yang lain? Belum ya? Duduk dulu. Lu menapas lu kayak mau mati besok kayak. Ya pokoknya BS sama pasangannya jalanin aja dulu sebaik mungkin. Fun aja dulu. Jangan terlalu banyak sesuatu hal yang ibaratnya ya hubungan tuh serius, harus serius, tapi jangan terlalu terfokus sama hal-hal di luar yang bisa mengganggu hubungan kalian. Apa yang ada sekarang, jalani yang sekarang, fokus sama yang sekarang dan masa depan gitu. Apa corona ya nih? Lu kayak seneng banget ngomongin BS. Enggak, itu barusan dia WhatsApp juga. Oh, ya jadi yang mau WhatsApp juga ditunggu di 0853 966 1948. Kenapa Li? Kenapa Li? Efek tadi masih ada, efek yang tadi. Efek yang tadi masih ada emang. Apa? Efek yang tadi lu. Nya kayak kunyel. Enggak, jadi apa namanya? Tadi gimana ceritain dong yang tadi? Iya tadi. Lu kemana tadi sampai begitu? Oh, enggak, jadi gini. Gue sambit lu. Jadi emang dari tadi tuh kayak pengen apa ya? Kayak pengen teriak kenceng gitu, tapi tapi yang teriak kenceng itu sih cewek sih kalau gue ya. Itu korban siksaan. Ya Jadi mana asalnya? dia apa ya?
Kayak ada sekitaran sini juga aja ya. Tapi ini gue rada nyaru sama yang dari Unyil. Jadi gue sempet connect yang jadi nyaru sih. Soalnya yang di Unyil juga ada cewek juga dan kisahnya kayak hampir sama. Jadi gue nyaru ini sebenarnya yang mana nih gitu kan. Yang deket-deket sini atau yang di Unyil juga ada gitu, kayak jadi ada dua atau gimana gitu. Soalnya kayak ada kebagi dua gue ceritanya, jadi kebagi dua jadi satu gitu loh. Jadi kayak hampir mirip. Jadi kayak di dekat Warkop Unyil itu, jadi dengan keberadaan Warkopedia itu jin-jin di sana jadi kayak lebih ada temennya gitu. Jadi ada kayak tempat curhat ya. Maksudnya ada yang di iya, ada di apa, ada satu penderitaan. Suasana itu lebih anget lah bagi mereka gitu. Maksudnya ada yang ngeramein gitu kan. Karena sama tongkrongan, betul sih. Ada yang ngeramein. Karena maksud gua, jadi kayak di daerah-daerah situ sama di daerah-daerah dekat sini juga kayaknya hampir sama. Ada beberapa tuh kayak beberapa cewek tuh jadi korban gitu. Beberapa cewek jadi korban dan mereka sebenarnya nggak nerima. Dan mereka kadang kayak itu, kadang kayak pengen ditemenin, kadang nempel ke cowok atau gimana gitu. Dan mereka tuh kadang ada juga yang mukanya rusak gitu, terus sedih, sebenarnya sedih, tapi mereka lebih seneng kalau misalnya makin banyak, makin rame orang, mereka malah makin seneng karena supaya mereka kayak apa ya, istilahnya kayak nggak kesepian, terhibur lah gitu ya, nggak kesepian banget. Tapi kalau lu bilang sama, ini korban Halloween juga atau apa? Kisahnya doang sama? Enggak sih, kayaknya bukan korban Halloween atau apa sih, tapi emang kayak kejadian, istilahnya kayak mungkin jadi kayak kejadian setempat, entah secara gaib, entah secara real, tapi entah secara nyata, tapi ya kayak lebih ke kejadian setempat. Gitu, jadi lebih ke cewek-cewek yang tersiksa lah gitu, yang mukanya hancur. Nah ini yang muka hancur ini dari tadi ada di Unyil juga gitu, yang muka hancur itu. Jadi gue langsung napas gitu lu Nyil. Jadi emang nyaru, tapi di deket-deket sini juga ada yang kayak gitu-gitu. Jadi gue ceritanya tadi kayak rada-rada kebagi dua, tapi sebenarnya bersama gitu. Jadi lu bingung bedain yang mana gitu. Dan emang gue tadi sempet diajak jalan-jalan juga. Nah itu gimana tuh yang jalan-jalan? Jalan-jalan kemana tuh, Li? Jadi tadi gue sempet yang tadi tuh gue bukan kesurupan 100%, bahkan 70% sih enggak, tapi kayak baru 55 atau 60% lah gitu kan. Jadi tadi gue juga denger kata-kata Risa, masih dengar yang jangan terlalu jauh gitu kan. Terus kayak oh iya, ada yang sesuatu hal yang nggak pengen diceritain secara on air sih. Siapanya yang siapa? Iya. Iya. Oh merekanya nggak boleh diceritain gitu. Tapi mereka tuh cuma pengen secara on air tuh malah pengen teriak-teriak doang. Gue dari tadi nerima itu, gue disuruh, maksudnya kayak gue terdorong untuk teriak, tapi ya sebatas itu. Coba jauhin mic-nya, lu teriak kayak gimana maksudnya? Ya udah. Ngejerit gitu. Ya gitu. Kayak gitu. Kenapa sih dia nyuruh atau pengennya mengeluarkan itu? Iya. Itu kayak mengeluarkan ini aja, mengeluarkan kayak misalnya kemarahan mereka, kemarahan dia nggak terima diperlakukan seperti itu. Jadi yang keluar itu adalah emosi mereka gitu sebenarnya Pak. Menunjukkan emosi mereka gitu. Kalau melakukan gitu kan sesuai dengan apa yang mereka alamin kan. Kayak misalnya mereka itu, contoh mereka kayak yang dulu tuh berada di kerajaan, menunjukkan kekuasaan mereka dengan tertawa gitu. Ada yang kalau memang dia mendapatkan suatu kemalangan, dia akan mengekspresikan dengan emosinya kemalangan, teriak-teriak, marah. Tapi mereka nggak bisa melakukan itu semasa waktu mereka ada atau hidup gitu. Oh, begitu ya berarti. Umumnya seperti itu ternyata. Karena
ada juga yang mereka tuh nggak boleh bilang, apalagi kita online kayak gini kan, ketika ditanya terus kamu kenapa di mana, mereka tuh nggak ada yang melarang untuk memberikan informasi ngobrol, nggak boleh. Tapi tadi gue sempet yang kalau misalnya energi yang rada gedenya itu selain yang dari cewek itu, kayak ada sosok gede gitu, dia tuh kayak ngejaga kawasan gitu, kayak yang megang. Nah itu tadi sempet, tapi dia negatif dan itu yang rada-rada gue lawan juga gitu, karena yang cewek-cewek ini sih sebenarnya nggak terlalu masalah, mesti dia kayak ngajak curhat gitu, tapi yang ada yang megang gitu. Nah yang megang ini kayak kadang malah nyerang ke gua gitu, tapi nggak tahu kenapa sih. Pokoknya dia, pokoknya ketika gua tadi diajak jalan-jalan, udah lumayan lama-lama ada sosok negatif itu yang kayak istilahnya kayak yang ngejaga kawasan itu. Maksudnya yang kayak apa ya? Kayak ketuanya atau pakai kayak rajanya gitulah. Pentolan gitu, pentolannya. Kayak pentolan gitulah misalnya. Kayak pengamen jalanan kan suka ada tuh megang. Ya, itu. Tujuannya apa sih, kayak apa namanya, ngajak-ngajak gitu tuh, apa yang pengen disampaikan. Misalkan pun kalau emang dia udah menyampaikan apa yang dia inginkan, ya, terus apa efeknya ke dia gitu. Efek yang pasti adalah mereka tuh ingin bahwa manusia itu nggak mendapatkan informasi yang benar tentang mereka. Pengennya segala sesuatu yang ada itu biarkan aja manusia seperti apa adanya, salah paham tentang alam mereka. Kayak gitu. Nah, tapi kenapa dia ngasih tahu lu? Kan lu bisa aja ngasih tahu. Kenapa dia bisa ngasih tahu lu? Gitu. Ada juga yang misalnya kita kan harus bisa milah-milih nih. Ada satu sisi yang dia ngasih informasi, ternyata informasi itu memang sengaja dikaburin sama dia, disesatin lah, misalnya jauhin sama fakta yang sebenarnya. Gitu. Adapun mereka nggak bisa nahan atau nggak bisa ngeblok, misalnya kalau gue dapat informasi yang benar nih dari sosok yang benar, kalau merekanya misalnya kalau informasi yang gue dapat dan yang ngasih ke gue itu lebih besar dari mereka energinya, mereka juga nggak bisa ngeblok. Kayak gitu, nggak bisa ngelarang doh. Sama kayak misalnya contohnya kalau di alam manusia lah, misalnya kayak misalnya seorang gubernur pasti dia akan menyampaikan suatu hal yang diizinkan sama presiden misalnya gitu kan. Nah di bawah gubernur nggak bisa dilarang, misalnya kayak wali kota ngelarang gubernur yang nggak bisa gitu. Tapi kalau kayak maksud gue nanya lebih ke dia apakah dapat kekuatan ketika apa namanya ada orang bisa merasakan apa yang dirasakan, padahal kan memang ya nggak tahu ya bener nggaknya, maksudnya, tapi bukannya memang dia hidup di apa alam yang terlihat begitu apa kesiksaannya dan segala macamnya. Sebenarnya kalau mendapatkan kekuatan atau enggak sih, kalau secara langsung mereka nggak dapat kekuatan apapun. Terus tujuannya? Gitu. Tujuan yang mana? Tujuannya kayak Ali diajak, mungkin ada orang lain dikasih lihat. Oh itu. Dibawa ke alam sana gitu. Nah, tujuannya adalah macam-macam. Yang pertama bisa aja mereka pengen ngasih tahu bahwa alam mereka tuh seperti ini, yang mereka alami seperti ini. Dan maksud tujuan macam-macam, bisa jadi misalnya orang yang diajak itu terpengaruh secara sugesti, terpengaruh secara pikiran. Akhirnya nanti efeknya itu adalah berkepanjangan efeknya. Nggak langsung efek sekarang, kayak misalnya nanti berbulan kemudian tiba-tiba orang yang diajak ke sana itu bisa jadi orang itu jadi misalnya ada satu jiwa dia yang tersisa yang tinggal di sana. Nah lu jual nyisa sono kali. Tapi bisa aja, bisa tetap orang efeknya udah beda setiap orang. Nah gitu. iya, maksudnya yang kan efek kayak misalkan pasti kayak lemes gitu kan. Nah itu kenapa sih bisa kayak gitu? Gue ngelanjutin omongan Reza tadi. Gue taruh kayak dia kayak ada beberapa orang misalnya diajak jalan-jalan kayak gitu, kayak lu juga udah pernah diajak jalan-jalan kayak gitu. Maksudnya diajak jalan kayak gitu, terus juga ada beberapa yang apa ya, feel kita atau perasaan kita, istilahnya apa ya biar gampang ngomongnya, kayak setengah dari beberapa dari kita nyawa atau apa ya gitulah yang dibawa itu bisa juga bukan tertinggal, tapi masih ada beberapa yang nyangkut atau ada yang masih diajak, ada bekasnya lah ya, ada basiannya gitu. Terus tapi kalau gue sih, gue pribadi alhamdulillah gue tipenya lebih kayak
emang mungkin begitu kali ya kalau gue maksudnya perannya. Jadi kayak setiap gue kayak diajak jalan atau gini pasti balik lagi gitu. Maksudnya pasti gue utuh. Nggak nyisa gitu ya. Kenapa? Iya nggak nyisa kayak dibilang Redia gitu. Iya, kalau basian atau sisaan itu kayak sepersekian ya kayak sehari gitu paling lama atau 2 hari gitu. Tapi maksud gue kayak emang karena udah biasa ya kan, dan juga emang begitu gue mungkin perannya jadi kayak ya udah kayak udah biasa bolak-balik, ngerti gak sih, kayak ya udah sih gitu, emang kenapa kayak gitu. Jadi kayak waktu dulu kita pernah siaran kan kayak gitu, mendingan nih masukinnya kesurupannya Ali aja daripada ke orang lain, karena misalnya orang lain kan baru nyoba gitu. Iya, habis itu juga takutnya juga ada yang basiannya atau sisaan yang lebih parah gitu atau gimana atau bisa jadi sakit banget atau gimana gitu kan. Dan dampaknya lebih parah kalau misalnya kalau gue sih ya nggak tahu ya, kayak ngerasa ada yang jaga juga. Jadi kayak emang tektokannya gitu. Kayak pasti balik gitu. Alhamdulillahnya. Maksudnya gue juga kan gue selalu berusaha mendekati Allah kan, maksudnya ya semuanya punya Allah lah, santai aja lah. Ya Tuhan. Oke, dan kita masuk lagi ke baca diri ini. Ada siapa berikutnya kalau WhatsApp lagi? Ada Apoy di Cirebut. Apoy itu Cirebut. Wali? Bukan. Oh bukan. Apoy Wali. Katanya tolong bacain karakter ini bang. Nih. Mau lu, Li? Mau si Unyil dulu nggak? Mau Unyil dulu nggak? WhatsApp. Nggak tahu lah. Ya udah biar WhatsApp-nya iya. Itu WhatsApp di situ, itu mention di Twitter. Nah ini WhatsApp. WhatsApp kan kalau mau yang WhatsApp masih tunggu juga di 0853 936 1948. Ya. Nah, atau kadang gampang ke modus sama cewek. Gak jadi gini, dia pengen ngemodusin tapi malah sebenarnya cewek itu juga modus, sama-sama modus gitu. Kadang gitu. Dan juga karena juga mungkin kadang dia di momen ini, di foto, di kejadian ini kayak dia ada sifat gatelan juga sama cewek, tapi cewek juga minta digatelin gitu. Terus kadang sebenarnya mungkin tanpa disadari tuh kadang dia ngikut aja gitu, let it flow, ngikut alur, ngikut arus gitu, kayak udah gue kesini, kayak gue kepengaruh situasi gitu, mungkin secara sadar tidak sadar dia terpengaruh situasi temen-temennya atau apa kayak gitu, dia lebih kayak ikut arus aja kayak gitu. Terus ada karakternya gimana orangnya gitu? Selain kebawa arus tadi, terus ya pertama masih secara sadar nggak sadar mungkin gampang terpengaruh situasi atau kebawa arus. Kedua juga kayak tadi dia modus sama cewek, tapi cewek juga sama-sama modus juga kayak gitu. Tapi ada beberapa yang serius tapi dia juga malah nggak serius gitu. Habis itu kayak masih asik-asikan aja. Nah tapi ini kayaknya kalau misalnya nggak tahu nih, tiba-tiba gue connect ke mistis lagi. Kalau ini kan karakter, kalau ke mistis dia ada kayak ini aja ya, titipan gitu aja ya. Ada beberapa titipan entah apa hal-hal gaib yang dia emang dari keluarganya kayak gitu. Tapi nyaru kayak negatif, tapi kelihatannya kayak positif apa ini sebenarnya apa negatif kayak gitu. Ya nggak sih? Gimana aja? Ya kan? Kayak nyaru gitu, kayak pura-pura. Jadi nggak tahu. Jadi yang kesannya tuh emang titipannya itu yang pura-pura ke dia. Hah? Titipannya pura-pura gimana? Titipannya yang pura-pura. Iya. Kadang bisa ke baik positif, kadang bisa negatif. Kesannya sih kayaknya sih ini sebenarnya aslinya mungkin negatif ya. Karena negatif. Tapi kayak dibawa ke arah positif dulu kesannya. Tapi kayak dia juga main sesuatu ya. Nyari. Iya. Dia juga main sesuatu. Oke. Yang kesannya ini enggak sih, ini negatif sih. Titipannya negatif jadi. Kan dia ada pegangan, dia punya pegangan. Dan pegangan itu pengaruh sama dirinya sendiri karena pegangan pengaruhnya itu kemana dia? Dia nggak apa?
ibaratnya badannya dia itu sama si pegangan itu kalau bisa bilang kalau gitar itu nggak nyetem Pak, nggak sinkron. Jadi efeknya adalah ke dia, efeknya tuh ke dia tuh pengennya kalau susah buat serius ke cewek, pengennya mainin cewek. Tapi ketika dia dapet cewek, ketemunya tuh sama cewek yang juga main-main juga. Itu sisi bagusnya sih itu menurut gua, karena kalau dia ketemu sama cewek yang lugu, yang polos, ya kasihan ceweknya. Gitu, kayak gitu. Ada titipan dari leluhurnya, kayak gitu. Cuman kalau gue lihat sih si kodam yang dititipin leluhurnya ke dia itu sebenarnya itu nggak milih buat ke dia, dipaksa jatuhnya. Nggak milih buat ke dia, tapi si kodamnya ini karena punya perjanjian ikatan sama leluhurnya bahwa dia harus melindungi keturunan dari si orang yang sebelumnya punya kodam dia. Akhirnya ya udah dia datang, tapi nggak nempel. Itu efek dari si kodam sama dia tuh nggak sinkron efeknya. Karena yang paling bahaya adalah kalau dari astral itu ada jenisnya kayak parasit gitu kurang. Gerogotin badan. Gerogotin badan, gerogotin jiwa, mental, dan itu rata-rata nggak bisa kedeteksi, jarang bisa kedeteksi. Maksudnya kedeteksi dalam hal apa nih? Iya nih. Kitanya nggak sadar kalau kena parasit itu. Kayak gue dulu pernah waktu gue nginep ke ini, sekarang gue inget mumpung yang gue pernah ke makam yang Jakarta, itu ada parasit yang ngikutin gue. Dan gue nggak sadar, nggak ngeh itu. Selama beberapa hari mungkin teman-teman nyadar gue agak beda perangainya, gue agak aneh misalnya, gitu. Gue juga pernah kayak di parasitin gitu kan. Maksudnya ada beberapa kejadian gue kesurupan tuh gue nggak sadar karena gue juga, maksudnya gue nggak terlalu tahu gitu, nggak tahu bahkan karena gue pernah kayak gitu, kayak misalnya di motor terus temen gue ada juga yang indigo juga, terus dia bilang lu lagi ketempelan cewek dan lu ngomel-ngomel mulu bawaannya gini-gini, ya lu kesurupan. Gue bilang enggak lu kesurupan gini-gini. Abis itu pas gue coba dengerin rukiah bener langsung sakit banget badan gue, terus kayak ngerasa lebih plong. Nah itu ada beberapa yang bener Reza bilang kayak parasit, nggak tahu dari mana gitu, gue nempel yang kita nggak sadar bahkan kayak gitu nih, kayak unyil gitu kan. Oh unyil dari parasit yang suka sama dia nih. Paparasut. Gue nih akhir-akhir ini skip mulu nih, ngapa ya? Aduh. Ini unyil skip mulu dia mungkin. Nah, dia mah gitu. Yang mana? Waduh, yang buat tanya, yang lu tadi kalau tur. Sukron Mampus lu. Nggak gitu, anu masih di sono. Skip banget gue tahu. Soalnya gini aja. Setelah itu tuh. Soalnya gini aja, pas tadi mau awal-awal nggak, pas Sukron datang nggak beberapa lama kemudian pas ya kayak setengah jam gitulah, gue kayak ngerasain pas Sukron datang itu kayak yang merah-merah itu masih ada ya. Oh, gue kira kayak bukan Sukron yang sinar-sinar merah, sinar-sinar merah itu masih ada. Iya. Dan gue bercerita belum sih sama lo? Mungkin sama Reja udah kali ya, yang lain belum. Jadi kan Jumat tuh ya. Ya 2 minggu lalu. 2 minggu lalu. Oh, 2 minggu lalu ya? Iya. Kalau kemarin kita bahas apa? Nyeroki dulu. Oh iya, berarti udah lama ya 2 minggu lalu. Terus lama bahasnya lu Kron. Mampus Sabtu, pokoknya Sabtunya itu gue kan iseng ya nonton film di laptop. Terus gue nyari film gitu. Terus gue nonton film ini The Matrix. Nah, yang gue bikin kaget itu ketika di Matrix tuh ada adegan. Ada yang kayak sama lihat di situ. Iya, jadi ada adegan kan Matrix tuh, jadi ya intinya ceritanya adalah jasad lo tuh yang asli di lab, di lab di dalam bawah tanah gitu, yang proyeksinya inkubator gitu ya. Ya, proyeksinya di bumi gitu. Nah, pas yang di jasad aslinya kan dia nyari tempat yang paling aman tuh buat sembunyi. Akhirnya dia nyari di bawah tanah gitu. Di bumi bawah tanah, sebutannya apa gue lupa. Ke bawah gitu, terus tahu pas lagi di situ dia kayak apa sih pesawat kapsul gitu kan. Terus tahu ini apa keluar yang makhluk-makhluk bawah tanah itu. Dan itu persis yang gue lihat. Merah-merah itu yang bintik-bintik merah gitu. Dan Matrix yang neo. Iya, yang pertama ya? Yang pertama. Dan gue belum pernah nonton film itu, masalahnya gue baru nonton film itu setelah yang kemarin. Gak tau gue, nonton itu aja gitu kan. Bang ngegiring ke situ ya? Iya. Karena gitu Pak, itu yang gue rasain ketika gue milih sebuah tema kan. Nah, 3 hari lah maksimal 3 hari sebelum siaran Ghost Room, itu suka ada yang mengarahkan gue untuk melihat sesuatu.
entah itu nonton film, entah itu lihat YouTube atau apa gitu. Kayak gitu. Nah, itu yang suka dapetin kemarin. Karena kan mediasinya dia belum beres waktu itu, masuk ke bawah tanah kan belum beres melihatnya segala macam. Jadi yang saya tuh mengarahkan bahwa lu kesini, arahin nih nonton Matrix. Karena itu serupa sama kita segala macam, dan itu memang yang Sukron bilang tadi kan bahwa pas lihat lo kok sama mirip, mengarahkan seperti itu. Makanya itu gue sering bilang kan ke teman-teman selain di siaran bahwa kalau film luar negeri itu secara persentase besarnya itu mereka diilhamin dari yang nyata sebenarnya. Gitu. Cuman kita nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar bahwa mereka tuh menyampaikan hal yang benar sebenarnya. Iya, ada yang benernya. Ya walaupun memang kalau ngomongin bentuk mah ya emang nggak sama, karena kan itu robot gitu. Cuma dari bentukannya gue bilang bintik-bintik merah kayak mata tapi bukan, tapi dia kayak ngelayang gitu kayak gitu. Menyerupai gitu. Jadi gimana kalau lu mau lanjut buat ke sono? Nah itu efek-efek ke skip itu gimana sih ya? Efek skip itu ya karena itu kan lu cabutnya lu cepet, belum beres, maksudnya belum beres, ibaratnya mereka masih narik lu supaya ngikut mereka. Itu. Kalau setelah baju mungkin ditarik, bajunya sobek gitu ya? Itu gue yang kayak gue bilang kayak misalnya dia jambak rambut lu, terus rambutnya masih nyisa rambutnya gitu ya? Ketarik ya udah gitu. Iya jadi gue kadang ya itu kayak gue tadi ngobrol kan sama lu kayak gue sekarang tuh sering banget, gampang banget tidur dadakan gitu. Ya di jalan tapi lu nggak merem gitu kan? Gue nggak merem tapi gue nggak sadar gitu sering. Gue tuh biasanya sama badannya lemes, ngerti gak sih? Ya ini mah enggak ya. Kalau ngantuk banget ya? Iya kan kadang kita juga goyang. Ini mah enggak. Kayak tadi tuh gue di kelas juga tidur lagi UTS tuh. Gue ngerjain soal cepat sengaja karena gue pengen ngikutin aja mata gue, nggak kayak pengen banget ini lemes gitu badan. Kayak pengen tidur keluar tapi lo masih sadar gimana sih? Kayak lo keluar tapi lo masih sadar. Lo sendiri itu lo ngerasa keganggu banget nggak sama hal itu? Ngerasa keganggu banget nggak sama hal itu? Atau lo masih bisa masih wajar kok? Masih gitu. Wajar. Cuma kayak gue kaget ketika kayak tadi tuh gue duduk begini nunduk, tapi 15 menit padahal kayak baru berapa detik gue cuma merem gitu. Teman gue bilang, "Hei Kron, pulas amat." Gue lihat jam, 15 menit gue langsung keluar. Lagi bener itu lama itu bentar banget tapi lama 15 menit lama loh. Udah gitu gue berani. Gue tuh gue paling nggak berani kalau kondisi genting gitu. Maksudnya kalau lagi di tempat keramaian tuh gue nggak bakal tidur gitu walaupun sengantuk apapun sebelumnya. Tapi sekarang udah mulai parah gue bilang. Kemarin juga ya nge-MC segala macam. Orang bilang gue nge-MC-nya keren gitu kan. Gini. Terus gue bilang kayak gue banyak skip deh. Enggak lu, gaya lu gitu. Skip. Enggak, tapi bener dia ngomong apa kadang gue apa tadi dia? Ada dokumentasi rekamannya kan? Nanti kita nonton bareng-bareng ya. Dokumentasi rekaman lo MC? Nggak tahu deh. Ada nggak? Wah jangan bukan lu yang MC ya? doang. Bukan lu yang MC doang. Gitu gue juga merasa kurang. Kalau gue sih merasa kurang gitu tapi katanya bagus sih apa gitu. Gitu skip. Ya, ayo ya, mari. Tapi kalau Sukron sejauh ini masih ngerasa itu wajar dan baik-baik aja, belum mengganggu banget ya udah nggak apa-apa. Ya kalau Sukron udah ngerasa wah ini udah bahaya nih Jah, ya udah ntar kita rukiah ya. Oke, buat para fans semua kita doakan Sukron ya. Doain dulu. Biar nggak skip. Gosroom sudah balik lagi, sudah mau jam 1, jadi kita langsung aja kesimpulannya. Ya, dari penghujung acara ya, ngomongin soal tadi ya, Halloween dan enggak sebelum tadi apa bener-bener skip lo Kron kayaknya Kron lo. Bener tadi tuh kayak tadi tuh contoh tuh. Ini gue biarin aja ngeliatin. Skip dia ngomong backsound nggak diturunin. Badan gue tuh gerak tiba-tiba ya. Gerak. Tangan kiri kecil gitu. Tak, tiba-tiba gitu ya. Untung gua nggak bisa. Kemarin 2 hari tuh 2 hari. Kapan sih? Yang minggu ini baru kelihatan banget. Kemarin 2 hari. Coba gue pengen nanya aja. Itu mungkin kan dibilang basiannya gitu kan, sisaan ketarik sono. Nah itu malah bisa, yang sisanya itu malah bisa manggil yang di dunia beneran buat nyatunya di sono apa gimana? Sebenarnya itu bukan basian sih. Kayak kalau yang terjadi sama Sukron itu adalah si badannya aja itu, energinya itu masih ibaratnya
bukan masih di sana, tapi masih koneksi sama sana, masih connect gitu. Masih satu frekuensi gitu ya. Belum terputus sama sempat penuhnya. Karena emang biasanya kayak gitu, untuk terputus tuh nggak langsung hilang, enggak. Kira-kira berapa lama kayak gini tuh? Kalau efeknya dia kayak gini kan, dia sebenarnya kan yang dulu pernah kita bahas, bapak ini kan sebenarnya ditutup sama almarhum, gitu. Jadi sebenarnya efek ini kenapa dia lama, terus ada efek berkelanjutan karena si bapaknya juga potensial buat memiliki kemampuan, gitu. Sukron ini ada potensi punya kemampuan. Berarti ada kemungkinan kebuka lagi. Bisa jadi. Makanya tadi gue nanya kan, kalau Sukron masih berasa oh nggak apa-apa kok, masih wajar ya udah. Tapi kalau dia merasa udah ini kayak mengganggu kehidupan gue nih, udah nggak bagus, ntar solusinya adalah ruqyah. Dakron udah jadi normal kayak Reja Mali, udah jadi normal lo. Biarin gue aja nggak normal. Kayak kemarin tuh tidur kan kurang. Cuma gue tuh maksain tidur, tapi yang ada tuh malah gue tuh nggak, itu kayak tadi gitu. Gue sadar gue nggak pernah sesadar itu. Dulu tuh gue selama beberapa tahun gue nggak pernah sadar itu tidur gitu ya. Maksudnya nggak lebay ya, gue lebay aja sih, cuma nggak wah banget. Cuma gue merasa belum pernah aja tidur yang gue masih sadar. Kayak lo bangun nih kan, lo ngerasa nih walaupun lo nggak gerakin badan lo kan, lo tahu gini. Itu gue begitu selama berjam-jam bisa. Terus apa namanya, ya ngalamin kayak gitu. Terus ngerasain apa namanya, kadang suka nggak tahu sih, gue belum bisa ngebaca banget kemana gue. Cuma yang jelas tuh gue capek. Akhirnya ini lebih capek kalau habis bangun tidur tuh. Wah, lebih capek aja. Gimana sih lu bangun tidur tuh ya habis mana gitu. Tapi padahal nggak ngapa-ngapain, tapi kayak habis bangun tidur, habis olahraga gitu ya. Gue sering tuh kalau bangun langsung bilang ke nyokap gue gitu, mama coba tolong pijitin di sini, capek banget. Nggak tahu gitu kenapa, ngapa sih lu bangun tidur gitu. Ya gitu doang sih. Saya nggak apa-apa, tapi nggak ngantuk. Gimana ya, nggak ngantuk, nggak, cuma kayak hawanya tuh halu aja lu. Untung gue biasa, lu baru kan mau enak. Gitu rasanya, tapi enak kan. Enak sih ya. enak kan. Kayak efek something apa gitu kan. Kayak obat apa gitu. Ya gitu doang lah. Ya udahlah, kita semuanya ya. Pulang aja. Ya. Bulan. Li paling banyak ngomong nih. Ya. Enggak, gimana? Saya ini udah tepar. baru gue pengen nanya kesimpulan dia. Besok sip ya. Kesimpulan Halloween. Kalau misalnya pendapat gue sih, nah ini pendapat pribadi adalah, mungkin bagi yang muslim ya mending nggak usah ikut-ikutan Halloween. Maksudnya ya bagi secara umum lah ya. Kalau secara umum ya menurut gue budaya Halloween nggak usah diikutin, karena tanpa disadari dampaknya maksudnya kayak ada negatifnya, karena ya kayak istilahnya memberi nuansa horor yang menjadinya mereka tertarik. Ini Sukron kencang banget ya. Iya, pokoknya jangan kesimpulan tiba-tiba Sukron kencang banget, lu gimana? Mau nerusin lagi nih siaran sampai jam 2 tentang Sukron. Pokoknya jangan jangan ikutin lah ya, karena memang secara tadi gue sempet connect juga, tapi jauh ya, mungkin karena jauh kali ya Jay. Jadi putus-putus gitu. Maksudnya itu adalah sesuatu hal kaum pagan yang memang tumbal-tumbal itu sadis banget. Jadi kayak lu ngerayain Halloween, merayakan sadisnya pembunuhan dan tumbal-tumbal itu. Apa maksudnya, jadi kayak secara nggak langsung jadi peringatan gitu. Tapi kan namanya juga budaya pop ya, jadi kita juga nggak tahu akan itu sebenarnya untuk orang-orang awam gitu. Tapi bagi kita sih pendapatnya itu, satu adalah lebih baik jangan, kedua adalah karena yang kita dapat informasinya nggak tahu benar masalah ya, itu adalah ritual-ritual kaum pagan juga ada sangkutannya, gitu, sadis pembunuhan dan lain-lain seperti itu. Cukup. Ayo lanjut ya kok. Tuh gua skipnya tuh ada lagi tuh.
sering lupa kata-kata. Iya, lebih parah lagi. Dulu kan emang gue masih kayak gitu ya. Sekarang lebih parah Biasanya kan ngasih kesimpulan jelek gua nih, berarti lu ntar nih. Enggak. Bisa. Lu dulu sebelum lu skip. Udah dengar kesimpulan dia apa ya kan, makanya ayo. Sebelum lu skip enggak? Sebelum lu skip coba. Lu aja lah, lu aja. Gua enggak simpulan dulu. Itu kan masih berusaha mensadarkan pikirannya, makanya ngetik sana ngetik sini enggak jelas, ketik sana sini. Selain capek juga. Itu enggak ketik lu itu backsound mundurin lagi backsound. Jangan sampai lagu lagi. Ya kesimpulan dulu. Baru dibilangin. Ya udah. Dulu kesimpulannya dulu. Banget. Kesimpulannya adalah ya. Ya Halloween itu kalau memang nyatanya itu adalah sebuah perayaan untuk keburukan, akan lebih baik jangan dilakukan gitu. Ya kan? Lu ngapain lu mainin Dexon pas gua ngomong lu? Biar tegang. Mau biar tegang. Jadi lagi pula juga apa ya? Menurut gua lu cakep-cakep, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Yeah. Masa mau dibikin jelek-jelek gitu ya kan ya? Iya kalau dibayar mau itu. Kalau buat kayak gitu-gitu doang apa? Cuma dapat permen. Beli juga bisa. Satu kantong plastik 20.000 ya kan. Sakit gigi banyak makan permen. Jadi itulah. Selama gue nih terakhir nggak parah lu emang. Janganlah bangga akan keburukan. Janganlah bangga akan keburukan. Intinya itu kesimpulannya. Jangan rayakan keburukanmu. Wih, gokil. Syukran. Kalau gue intinya ketika lo pengen melakukan sesuatu ya, mau ada perayaan ataupun apalah, ikut ya. Notabene-nya tuh lo ikut-ikutan kayak perayaan Halloween ini, mending lo baca sejarahnya. Jadi ketika lo baca sejarahnya lebih dalam, pasti lo akan mikir-mikir ketika lo pengen ikut-ikutan itu ya, dalam tanda kutip lo pengen ikut-ikutan, pasti lo akan mikir. Karena yang tadi sebagian aja gue bacain tuh, sebenarnya kalau lo baca semuanya itu ya begitu ternyata gitu. Jadi apapun yang rame sekarang, kayak at least kita bisa bilang Valentine, terus nih barusan Halloween, terus ya lain-lainnya. Kalau lu baca sejarah awalnya, biasanya yang kelihatan senang itu tuh banyak penderitaan dulunya. Jadi dia men-switch ke penderitaan itu menjadi kebahagiaan, perayaan untuk mengenang penderitaan itu menjadi bahagia. Gitu. Jadi lebih research lagi kalau memang pengen ikut-ikutan kayak gitu, termasuk Halloween ini. Karena kalau lo Valentine, April Mop gitu-gitu. Ya, April Mop juga tuh. Ya kayak gitu-gitu. Jadi kalau cari, nah lo akan mikir-mikir buat ikut-ikutan. Itu sih pasti banget. Kalau gue pas baca iya. Ternyata ya gitulah, lo baca sendiri. Itu aja sih. Betul. Jadi seperti itu ya. Ketika kalian mengetahui atau menghadapi segala sesuatu apapun itu, entah itu perayaan atau apapun, cari tahu dulu lebih lengkapnya tentang sejarah apapun itu. Betul, Sukron. Dan walaupun udah tahu, sebenarnya sih ada inisiatif buat seperti ikut-ikutan itu nggak bagus sebenarnya. Ikut-ikutan. Ketika kamu ingin melakukan sesuatu apapun itu, kamu harus tahu dengan jelas alasan kamu melakukan itu apa. Jangan cuma karena ikut-ikutan, apalagi ikut-ikutan hal-hal yang dasarnya itu malah ibaratnya jadi membuat buruk. Dasarnya kamu nggak tahu, nggak jelas. Ternyata dasarnya adalah sebuah keburukan, dan apalagi itu bisa merusak kebudayaan kita sendiri di Indonesia gitu. Apalagi udah keranahnya fanatik, itu jangan sampai seperti itu. Ikut-ikutan, tidak tahu dasarnya, apalagi kalau fanatik, jangan sampai fanatik juga, benar banget. Benar, dan fanatik. Karena yang fana itu nggak enak. Wih, karena fanatik itu ada kata dasar dari fana. Dan kepalsuan. Tik itu apa tadi? Taktik kepalsuan. Oke lah. Ya, walaupun arahnya tapi ya masuk akal. Iya, benar. Oke, itu kesimpulan dari akhir untuk perbincangan kita malam ini ya. Yes. Sampai ketemu lagi Jumat besok ya, dengan pembahasan seperti apa. Kayaknya ada pembahasan Reza yang tertunda, mungkin bisa jadi minggu depan kita tahan dulu lah, nanti aja gitu loh. Penasaran? Penasaran?
Oke.